Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bairiang balam jo barabah lalu balam mandi. Sairiang salam nanjo sambah, sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salaweh puji, salebah syukur dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan ke Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati alim ulama, suluh bendang dalam negari, dan malam rintangan kitab siang tagak bapituah. Nini mama nan gadang basa batuah, gadang babing kaawah, basa gadang babing katana, basa babing kaawah, batuah dair atau Minang. Nan di Minangkabau diibaratkan bak baringin manangah koto. Nan ba urek subana tunggang, nan ba pucuk subana bule. Urek tunggang cukam ka bumi, pucuk bule cewang kalangi. Selanjutnya bundo kanduang, limpape rumah nan gadang, sumara di dalam kampung, hiasan dalam nagari. Nampak pula di siko generasi muda, nan capek kaki ringan tangan, capek kaki indak manaruang, ringan tangan indak memacah. Umumnya, nan gadang indak diimbau gala, nan kete indak disabui namo, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai jo janji nan bakarang pada nan baukuah, pada kesempatan kali kini kita kembali menghadirkan kajian edisi adat. Pada kesempatan kini kita akan membahas pusako tinggi, harato pusako tinggi di Minangkabau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali kini yang akan dibahas oleh Angku Asmi Datuk Bagindo. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Selanjutnya, kajian kita kali ini alhamdulillah disponsori oleh 3 sponsor. Di antaranya yang pertama dari restoran atau rumah makan Kari Minang. Yang kedua dari Sabana Fried Chicken. Dan yang ketiga dari Paragon Teknologi and Innovation dari Wardah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga sponsor kita itu adalah punya orang awak. Kita doakan semoga 3 sponsor itu selalu sukses. Allah berkahi usahanya semakin maju dan semakin bermanfaat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, nini mama, angku datuk, bundo kanduang kasadonyo. Alhamdulillah pada pagi hari kini, ambo disiko Doni sebagai MC akan memandu kegiatan kita pada kajian edisi khusus kali kini. Untuk pertama, marilah sama-sama kita awali, kita buka kegiatan majelis ilmu yang mulia ko dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Umum
DPP Dai Rantau Minang, kepada Buya Dr. Elva Hendri Muklis MA, kami persilahkan. Di-unmute dulu, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Nenek mama alim ulama, angku cadiak pandai, suluh bendang dalam nagari yang hadir pada kajian Zoom meeting edisi khusus adat Minangkabau yang berbahagia. Yang ambu hormati, kita muliakan seluruh pecinta kajian, baik dari pembina, dari penasehat, dari pengawas, dari pengurus DPP Daerah Minang, bahkan dari DPW se-Indonesia, DPLN sedunia yang telah hadir ikut dalam kajian ini. Ambo doakan semoga seluruh kita yang hadir ko, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita keistiqomahan sampai mati belajar agama ini. Termasuk belajar adat Minangkabau, adat yang basadikan syarak basadikan kitabullah. Mudah-mudahan kehadiran kita di subuh ko, di pagi ko, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang adat Minangkabau khususnya yang terkait dengan Harato Pusako di Minangkabau. Bapak Ibu, ini mama alim ulama cadiak pandai yang hadir pada pagi ko, ada beberapa hal yang ambo sampaikan. Yang pertama, harap dimaklumi bahwa kajian pagi ko edisi khusus adat Minang. Jadi kita menggunakan bahasa Minangkabau. Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang berasal dari tidak Minangkabau, mohon bersabar menyimak. Semoga bisa pula bahasa Minangkabau ko. Dan bisa pula kita mengerti dengan adat Minangkabau. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti biasa, kajian kita ko ada sponsornya, ada pendukungnya. Tentu ambo berharap seluruh pendukung kajian, seluruh pengurus dari ormas-ormas pendukung kajian yang hadir menyimak kajian ko, kalau bisa teruskanlah menghimbau dosanak kita, menghimbau kawan-kawan kita untuk aktif hadir kajian, baik di ahad pertama ataupun ahad ketiga setiap bulan. Jadi, mau berharap kepada seluruh pendukung kajian yang terpampang, yang terpajang logo-logo mereka, logo-logo ormas mereka di Daramko, mari kita bersama-sama untuk mensiarkan, mengajak kawan-kawan kita, dosanak kita untuk terus mengikuti kajian Daram. Dan jangan lupa, aku berharap karena kajian ko langsung kita siarkan di YouTube, juga di Facebook Daram yang bernama Dewan Daram, dan YouTube-nya bernama Daram Official. Aku harapkan kalau bisa setiap kita, keluarga kita, himbaulah untuk mensubscribe-nya, ya, like-nya, supaya bertambah terus kemajuan YouTube Daramko. Itu yang kedua. Dan ketiga, kita kini sedang menggalakkan Al-Quran. Mari kita dukung bersama. Kami dari pengurus DPP Daram tetap menghimbau terus dan menerima terus
infak wakaf sedekah kita untuk mencetak Quran ko. Yang tahap awal kita mencetak berniat 100.000 dan insya Allah insya Allah awal Desember ko pekan depan insya Allah lah selesai Quran dicetak sebanyak 5.000 Al-Quran. Ya, 5.000 Quran dicetak untuk awal ko. Dan nanti kita punya target 100.000 dalam waktu dekat kita akan cetak. Untuk itu kami terus menghimbau, mari kita bersama-sama ikut berinfak, soto berinfak, bersedekah, berwakaf Al-Quran ke dalam. Silakan transfer PT kita untuk mempelancar mencetak Quran ko. Dan mari kita himbau yang lain-lain untuk ikut andil, ya, ikut andil mencetak Quran ko. Dan Quran ko nanti kita bagikan kepada yang butuhkan. Bapak Ibu yang dihormati Allah Azza wa Jalla, sampai 9.754 Quran yang diminta oleh orang-orang awak yang butuh Quran terjemahan ko. Untuk itu, mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berwakaf uang untuk mencetak Quran ko kadaram. Silakan Bapak Ibu nanti kirimkan uangnya, PT-nya kadaram, biar kita lancar pula mencetak Quran ko untuk tahap awal. Kalau lancar beko, selesai beko Quran dicetak, kita antarkan ke tempat-tempat yang butuh yang telah minta kepada kita. Ya, dan kita juga nanti akan siapkan tenaga pengajarnya, insya Allah. Nah, ini Ustaz Doni telah menuliskan, telah memajangkan ya di layar kita nomor kendaraan. Untuk itu kami nggak bosan-bosan, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, mengajak saudara kita untuk berwakaf Quran ke dalam. Semoga ikulah wakaf yang terbaik untuk kita. Ya, insya Allah Quran itu nanti akan memberikan syafaat kita, baik yang bacanya, yang memahaminya, yang mendalaminya, yang mengamalkannya, atau Al-Quran yang kita berikan ke orang itu bermanfaat pula untuk orang itu yang mengamalkannya. Yang terakhir, Abu menghimbau Bapak Ibu, nanti di kajianku mari kita perbanyak diskusi ya, kita dialog. Nanti insya Allah lah tuntas pembahasan Haratu Pusako dari sisi adat beko. Nanti kita bergabung kembali dengan Bapulo pandangan Islam tentang Haratu Pusako ko. Setelah itu terakhir, Ambo nanti akan mengundang, akan mempertemukan nanti tokoh adat dengan tokoh agama duduk bersama untuk bikin buku, bikin semacam tulisan yang menyatukan antara bagaimana pandangan dalam Haratu Pusako yang terkait dengan warisan. Yang mudah-mudahan citu-citu elok kita ko menjadi pedoman nanti untuk orang awak baik di Minangkabau ataupun di luar Minangkabau. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Ambo sedang menyetir lagi di jalan menuju pulang ke rumah. Selamat mengikuti kajian, mudah-mudahan sukses dan kita seluruhnya sehat walafiat jasmani dan rohani sampai selesai acaraku kita mampu ikuti dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bia Elva atas sambutannya. Selanjutnya, angku-angku, Bundo Kandung, Bapak Ibu Pesedonyo, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, kajian adat yang membahas tentang Harato Pusako Tinggi di Minangkabau, yang akan dibahas oleh Datuk Angku Asmi, Datuk Bagindo. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Kesedonyo, nanti di akhir sesi kita akan membuka sesi diskusi, boleh pertanyaan dilontarkan via chat di Zoom atau langsung bertanya nanti di unmute. Silakan dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang atau argumen-argumen dan sharing-sharingnya. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Angku Asmi Datuk Bagindo. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang hamba hormati Ketua Daram Buya Dr. Haji Elwan SMA, yang hamba hormati Presiden Daram Buya Darmilus Umange SHS SOS MAP, yang hamba hormati moderator Bapak Dani SPD, umumnya seluruh pengurus Daram, yang menghormati angku-angku nenek mama, gadang besar bertuah, dan badesa panjang bekar, panjang tak dapat kita tua, lebar tak dapat kita budaya. Kelili ingkaran kani, tuang ke kepala, tiok katuak undang-undang tiok liti akan menjala dalam karut pergi merangkak. Paraok menjong dan sampai kepayung panji di tengah laman, keujam sampai bersaduah, panik sampai berlenduang, sapakat kaum mendirikannya. Menghormati para halim ulama, seluruh bendang dalam negari, pelitonya lo di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Dan duduknya macam sikap tagak di tanggung tua. Yang menghormati para cerdik pandai, kurang menarik sejak sanu, tahu dirandeh semerating, tahu direbut kemendungan. Mencapek kaki dengan tangan, capek kaki indah menaruh. Dengan tangan indah memecah, runcing indah mencucuk, tajam menindak melukui. Pasak ungkung kabeh menarik semarak foto di negari. Yang hamba hormati ibu-ibu pondok kandung, limpah teh rumah nenggadang semarak anjong paranggunan, ulang penggalak sekolah lo. Penyukur dialek datang. Kok ditak nang kemagian nasi awit nang kemagian alian. Kau duang-duang ke Madinah ke payung pagi kata ruko. Umumnya seluruh masyarakat Minang dimanapun berada yang dapat mengikuti dan menyaksikan acara Zoom kita pada hari pagi ini. Puja dan puji tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan izin jualah. Pada pagi hari ini kita dapat kumpul silaturahim melalui rumah masing-masing untuk satu acara silaturahmi untuk membuka tarikh mentarandam menggambang muku dan telipek. Salamun kita kakek. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai penghulu dari sekalian umat yang telah mewariskan kita Islam sebagai pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hamba hormati, sebelumnya hamba ucapkan terima kasih kepada pengurus Daram, kepada Buya yang telah mempercayakan, memberikan kehormatan kepada hamba dapat berbicara di hadapan bapak-bapak, angku-angku, ibu-ibu yang sekarang ada di belahan dunia. Malah ada Pak Abdal dari Amerika, ada tadi ibu juga dari sana, dari Amerika, dan dari manapun di muka bumi ini, kayaknya bumi ini sudah makin kecil, kita bisa bersilaturahmi dan silaturahim. Kemudian dari itu, mohon maaf jika apa yang akan disampaikan tadi nanti kok indak dibaris dan sampai kurang dirasa menjariau. Kok langkah tidak kunjung sampai betul-betul salah kegawa betul-betul selesai. Ambo mohon maaf. Ambo menyambungkan sepanjang tangan, melangkahkan sepanjang kaki, mengujikan biasa pameran Abdijayo pada Selasa. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, pada pagi hari ko kita tema tentang Akta Pusako Minangkabau. Maka sebelum kita masuk kepada Akta Pusako, ingin ambo sampaikan bahwa masyarakat Minang satu masyarakat yang dikenal sangat kuat dan kokoh ikut dengan adatnya dan agama, sehingga masyarakat Minang telah memiliki satu filsafat
adat berseni Sarak, Sarak berseni Kitabullah. Sarak mengatur adat memakai alam sekambang menjadi guru. Maka dari itu, akar daripada adat berseni Sarak, Sarak berseni Kitabullah adalah sistem matrilineal, mengambil garis kepada itu menurut aturan adat. Kemudian sistem matrilineal punya akar pada sistem sako dan pusako. Sako adalah gelar. Gelar adat, penghulu pemangku adat, gelar dalam kaum. Sedangkan pusako adalah harta benda yang tidak bergerak. Mungkin banyak juga kita dengar orang-orang di luar yang juga mengatakan mereka memilih filsafat adat berseni Sarak, Sarak berseni Kitabullah. Alhamdulillah. Namun apa yang ada di kita di Minangkabau berakar kepada sistem materialnya, sistem sako pusako, pewarisan harta benda, gelar adalah sesuai dengan garis materialnya. Pewarisan harta benda, pusako sesuai dengan harta material. Maka dari itu, inilah barangkali bedanya dengan yang lain-lain. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, harta pusako ialah yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta yang tidak bergerak. Yang disebut sawah ladang banda buatan, banda baliku turun buku, sawah berjanjang dengan lereng, ladang bertumpak sinan datang. Itulah yang dikatakan harta pusako. Dan harta pusaka itu ada terbagi dua. Yang pertama adalah harta pusako randah, yang merupakan kancang tarah atau beli orang tua. Yang dikatakan hasil keringat siswa paluh. Dan juga dikatakan harta pusaka rendah adalah harta yang dijali tembilang emas, yaitu yang dibeli oleh orang tua, dan itu diatur menurut hukum faraid, hukum agama, diturunkan kepada anak. Penurunan harta pusako adalah penurunan hak. Seorang ayah meninggal, maka berpindah harta itu menjadi milik anaknya, hak milik. Boleh dia jual, boleh dia gadai, karena mutlak berpindah haknya kepada anaknya. Yang kedua adalah harta pusako tinggi. Harta pusako tinggi ialah waris yang dijawe, pusako yang ditolong, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan di Paliaro. Kemudian diturunkan pula ke bawah kepada generasi-generasi selanjutnya. Maka harta itu dikatakan juga sebagai harta berjalan atau harta komunal. Maka harta itu diatur menurut adat. Artinya menurut adat diwariskan kepada kemenakan apabila ke mama yang tua tidak ada, digantikan oleh mama yang muda. Berpindah. Tapi yang berpindah bukanlah menjadi hak milik. Yang berpindah adalah hak pengaturan, pengawasan, memanfaatkan atas harta pusaka itu. Maka harta pusaka itu dikatakan tambilang mati orang tua. Artinya hasil usaha daripada nenek moyang kita. Dan marah maido, dan meluak melambang, dan mencari tanah perumahan, sawah peladangan yang ditujukan kepada insana kemenakan di bawah. Tunggu-tunggu bapak-bapak, ibu-ibu, inilah semacam perbedaan antara pusako tinggi dengan harta pusako rendah dalam pemakaian dan pemanfaatan. Harta pusako tinggi adalah merupakan suatu teritorial dari para pemangku adat. Disitulah para pemangku adat, disitulah daerah kekuasaannya, disitulah anak kemenakan, keluarga tinggal dan hidup dan mencari makan. Maka seorang penghulu, dan itu harus mempunyai harta pusaka. Jika ada seorang datuk, atau jika tidak ada lagi harta pusaka, maka tidak perlu lagi pakai datuk. Karena berdiri datuk atau penghulu itu di atas pusako, kancang melandasan, lompek pasti tumpu.
Nah, maka dari itu, seorang penghulu dan seorang datuk atau mamak di setiap kaum, malah kalau bisa menambah. Kok sikit boleh, kok lama dibilai, hilang di jari, lulus di salam. Setidak-tidaknya memelihara. Tusuk diselesaikan, karuah dijaniakan, tungging di sini, kurang ditambah. Jadi merupakan kewajiban bagi seorang penghulu pemangku adat untuk menjaga dan umum kalau bisa dia tahu batas-batas tumpak-tumpak arta pusako itu di dalam setiap kaum. Karena arta itu adalah milik kaum. Adat Salika Negari, pusako Salika kaum. Aturan adat berjalan di negari dan arta pusako adanya di kaum. Artinya satu arta kaum tidak akan pernah berpindah kepada kaum lain dengan alasan apapun. Salah satu suku Ceniago atau suku apa, tetap artanya itu berputar di kaumnya sendiri. Jadi tidak boleh berpindah dengan alasan apapun. Nah, maka dari itu, arta pusako itu dijual tidak dimakan bali. Digadai tidak dimakan sando. Malah WMK mengatakan bahwa arta pusako tinggi itu merupakan yang agung Minangkabau. Kalau arta pusako itu tidak ada lagi, maka tidak ada lagi kekuatan Minangkabau itu. Maka dari itu, inilah yang memang perlu kita ketahui. Bahwa arta itu adalah kekuatan kita orang Minang. Kekuatan kita dalam menegakkan. Artinya, tidak boleh mudah dijual. Kalau ada sesuatu yang dipentingkan, ada persyaratan-persyaratan. Dengan musyawarah mufakat, ketek tahu, gadang pandai, telo kato mufakat. Karena kita bersama. Tidak boleh sendiri-sendiri melakukan, menjual, menggadai, memindah tangankan. Karena itu bukan arta kita. Arta yang kita terima secara perwarisan dari nenek moyang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti dikatakan tadi, di atas arta pusako tertinggallah, disitulah tinggal dan diamnya anggota kaum atau anak kemenakan. Dalam pengawasan seorang mamak yang dikatakan mamak kepala waris. Mamak yang menentukan pergilirnya pusako itu, siapa yang akan memanfaatkan hari bulan ini, tahun ini, siapa ini, itu adalah mamak punya urusan. Seandainya mamak itu meninggal, digantikan oleh mamak yang muda. Fungsinya adalah mengawasi, menjaga keutuhan dan keselamatan harta itu. Kemudian juga di dalam rumah gadang, seorang ibu yang tua di atas rumah itu juga berfungsi sebagai mengawasi, mengatur harta pusako. Yang dikatakan amban purus walung bunian ngenduduk di sukatan. Dia yang tahu bagaimana, dari mana. Malah mama kalau ada akan barale, ada acara-acara bertanya ke ibu yang tua, kapan pulang padi, kapan kita ada padi untuk mengadakan acara. Maka itulah yang mengatur, itu yang tertua di dalam rumah gadang, yang mengatur untuk dimanfaatkan oleh keluarga besar yang ada di dalam kaum itu. Dan seandainya ibu ini meninggal, berpindahlah kepada ibu yang lebih muda. Tapi yang berpindahnya hak pengaturan, pemanfaatan, pengurusan, bukan hak milik. Begitulah seterusnya. Maka itulah harta itu dikatakan harta komunal, harta berjalan dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke kemenakan, dari kemenakan diteruskan ke bawah. Tidak boleh dihilang-dilanyukkan. Jika dihilang-dilanyukkan, dibubut layu dianjak mati. Jika dijual, pada umumnya akan ada sumpah saksi ya. Kateh tidak berpujuk ke bawah, tidak boleh di tengah-tengah dia sumpah. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa bentuk manfaat dari harta pusako. Artinya adalah harta pusako adalah sebagai bukti asal usul.
Jadi harta pusaka kita itu bukti asal usul bahwa dari situlah kita asalnya. Nan bapandam bapa kuburan, nan basasuk bajaran. Jauh dapat ditunjukkan, dapat diantarkan. Maka kita orang Minang tidak punya harta pusaka lain, belum pernah Minangnya, tidak tahu. Ada pandam, ada pekuburan, untuk mati dikuburkan di harta pusaka. Maka kalau harta lah dijual untuk berkuburan siapa di mana masa dia rasa orang. Nah, maka harta pusaka itu sebagai bukti hak asal usul. Bahwa dari situ kita mulainya dulu. Dari situ kita turun. Generasi-generasi ada diberitahu dari sini asal kita. Maka harta ini harus kita jaga dengan baik. Tak boleh dihilang-dilanyukkan. Sebagai tanda kita sebagai orang Minang. Yang kedua, harta itu adalah berfungsi sebagai harta cadangan. Jika di rantau, ada keluarga, seorang ibu, suami meninggal, istri marando, tokoh terpanggang, rumah kontrak habis, kamala badan kabar gantung. Jarajak di tanah Taban itu mantung di pajak turut. Kemaka menjulai lain. Sampai pijak nelah Taban, sampai bergantung. Kemana badan bertinggang lain. Nah, maka dia bisa kembali ke kampung, tinggallah di rumah gadang, tinggal memanfaatkanlah harta pusaka, sehingga dia akan semiskin-miskin orang Minang. Pasti punya harta. Pasti punya rumah. Dan kalau tidak punya, bisa dibangun rumah. Nah, maka dari itu, tapi kalau tidak ada itu, kemana dia? Terkatung-katung. Tengah kota besar seperti Jakarta itu, apa yang terjadi? Kalaulah ibu kemiskinan, masih muda, segala macam bisa menjadi hal-hal yang lebih memarahkan, memilukan. Maka dari itu, ini adalah mencegah terjadinya sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan secara moral. Maka, baiklah pulang, manfaatkanlah harta pusaka, olahlah, dan nanti kalaulah anaklah gadang atau ada kesempatan mau merantau, silakan. Maka harta itu sebagai cadangan. Kemudian harta itu adalah sebagai amanah yang harus kita jaga kelestariannya, kita jaga keutuhannya. Jangan sampai harta itu menjadi atau hilang di tangan kita. Kita sebagai mama atau generasi yang ada pada saat sekarang kita utuhkan. Masing-masing kaum menginventarisasi harta itu, di mana tumpak-tumpaknya dan di mana batas-batasnya dengan siapa. Dan kalau bisa dibikinkan ranjang, kalau bisa dibuatkan bukunya, dibagikan kepada semua yang berhak dalam kaum itu. Dan nanti mereka tahu bahwa mereka punya hak di situ. Kalaupun mereka belum juga akan memanfaatkan, dia saya itu dirantau dengan lebih baik, tidak masalah. Tapi dalam hati tidak boleh kita lepaskan, kita hilangkan. Dan ini nanti, kalau sekarang generasi sekarang tidak memanfaatkan atau tidak membutuhkan, mungkin generasi-generasi selanjutnya masih membutuhkan. Karena kehidupan ini akan selalu berkembang ke depan. Maka itu harta amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian harta itu merupakan suatu persatuan. Kita tahu siapa saja kita yang punya hak di harta pusaka itu. Siapa saja, berapa banyak disatukan oleh harta pusaka itu. Sekali-kali pulang ke kampung, kita bernostalgia, kita coba menyatakan bahwa di sinilah harta itu. Sekalipun jauh merantau kemanapun, hak harta pusaka tidak pernah hilang. Kecuali pindah agama. Pindah atau keluar dari agama, maka hal itu gugur dengan sendirinya. Orang Minang pasti Islam. Kalau dia nggak Islam lagi, dia tidak orang Minang. Lepas semua haknya. Hak-hak adat yang pernah diberikan, dia harus tanggalkan, lepaskan, kembalikan. Tetapi selama dia masih Minang, masih Islam agamanya, hak-haknya menurut adat tidak akan pernah hilang. Maka inilah yang memang suatu yang dikatakan oleh Buya Hamka, harta pusaka itu merupakan tiang agung Minangkabau. Kalau itu runtuh, habis Minangkabau. Mungkin tidak ada di dunia duanya yang seperti di Minangkabau ini. Ada kekuatan-kekuatan
yang memang kita miliki. Kita punya kekuatan, adat dan cara dan tabulah. Adat dan cara berjalan pada rel masing-masing menuju titik yang sama. Kemudian kita punya harta pusaka yang punya kekuatan, tidak mudah dijual. Dijual nggak dimakan kembali, digadai nggak makan sando. Kalau terjadi hal-hal yang darurat, ada aturannya. Nah, itu jangka tak tampuk sebuah jari. Tidak boleh keluar. Harus berada di putaran ini. Ini sebenarnya harus dipahami. Karena banyak kita dengar, kita lihat terjadi hal-hal seperti itu. Tapi mungkin mereka salah, mungkin mereka tidak paham. Ya karena kan harta pusaka itu sama dengan harta milik pribadi. Nah, maka dari itulah pada acara kita pada hari ini kok untuk mengingat bahwa harta pusaka kita semua orang Minang berhak. Ada yang mengatakan laki-laki tidak berhak di harta pusaka. Itu sebenarnya salah. Yang tidak boleh laki-laki membawa harta pusaka itu ke rumah istrinya. Hasilnya dibawa ke rumah istrinya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia udah tua, dia nggak kuat lagi, bagaimana? Ya bolehlah. Karena harta pusaka itu diterima dari mama. Dari nenek turun ke mama. Dari mama turun ke kemenakan. Di kemenakan di Paliaro. Maka diberikan kepada perempuan. Silakan. Tapi diberikan hanya memanfaatkan hasilnya. Ambil hasilnya. Tidak dipunyai. Maka setiap ada perkawinan, ada menantu baru, itu diberikan, ditawarkan. Kalau kita mau ke ladang, di ladang. Daun ipah, bakau padang, api-api, daun unggul. Unggul nikah, baik ke ladang, baik itu adat kami itu. Wah, kami tidak ke ladang loh, kami kamaran. Ya silakan. Daun ipah, bakau lintau, api-api, daun unggul. Kalau dua nikah, baik merantau, tidak ada masalah. Tapi kok ada masalah, tuan-tuan, nanti Bapak lihat, ini arah-arah itu. Kamu ambil rumah, ikut tanah. Ke perumahan, ke sawah, ikut sawah. Ke ladang, ikut ladang. Itu ditunjukkan oleh mama dalam kaum masing-masing. Ini semacam jajangan. Oh, saya bisa nggak mau makan harta, silakan, nggak apa-apa, silakan cari yang lain. Tapi kok nanti ada hal-hal yang darurat, silakan. Nah, maka dengan itu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada harta pusaka itu ditetapkan oleh hasil musyawarah yang dikatakan tadi, aturan harta pusaka rendah diatur menurut hukum faraid, hukum Islam. Nah, ini ditetapkan oleh hasil musyawarah para alim ulama, para nenek mama, kurang dan sampai gini pada tahun 1953 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Minang, yaitu harta pusaka pencarian berlaku hukum faraid. Sedangkan terhadap harta pusaka berlaku hukum adat. Mama kepala waris adalah sebagai mewakili, tapi bukan untuk dirinya, tapi mewakili kaumnya. Nah, pada seminar kedua yang diadakan pada tahun 68, itu dipertegas. Harta pusaka di Minangkabau merupakan harta pusaka badan hukum yang diurus dan diwariskan kepada oleh nenek mama kepada ahli waris di luar, di dalam diizinkan oleh mama baik di luar dan dalam pengadilan. Nah, maka dari itu jelas bahwa mama kepala waris hanya mengurus tapi tidak artinya mempunyai. Tapi kadang-kadang ini kan pernah kita dengar terjadi hal ini. Nah, maka dari ini seluruh Minangkabau, masyarakat Minangkabau kiranya dapat mengetahui bahwa harta pusaka ini itu tidak mudah dijual, digadaikan. Aku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, sebenarnya apa yang aku sampaikan kok lahado di dalam buku Ambo, dasar-dasar adat Minangkabau yang telah Ambo tulis pada tahun ini 2 kali terbit, yaitu pada halaman 116 sampai 128. Kepada angku-angku, bapak-bapak yang telah memiliki buku kok bisa melihat langsung di dalamnya bagaimana fungsi dan manfaat harta pusaka itu di tengah-tengah masyarakat. Dalam salah satu tulisan, Buya Hamka juga menyatakan di dalam hasil seminar tahun 52 adalah dia mengatakan bahwa dengan ini saya Haji Abdul Karim menyatakan pernyataan
Haji Abdul Karim Hamka gelar Datuk Indomo memberikan kesaksian bahwa saya adil dan turut mempertimbangkan dan turut memutuskan di dalam rapat 4 ini orang alam Minangkabau yang bersidang di Bukit Tinggi Dua Agam pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Mei 1953. Bahwa rapat itu dengan kesepakatan bersama dipimpin oleh Haji Mansur Datuk Palimokayo bahwa turut hadir kedik pandai almarhum Alam Minangkabau yang terkenal almarhum Bapak Haji Agus Salim dan turut memutuskan yaitu bahwa pusaka atau pusaka tinggi yang telah didapat turun-temurun dari nenek moyang menurut garis keibuan diturunkan menurut sepanjang adat. Kedua, bahwa pencarian dan menurut akta pencarian menurut adat bernama pusaka rendah diturunkan menurut cara. Nah, ini pernyataan Bu Yamka dan di bawah dia katakan bahwa inilah yang dinamakan adat istiadat berdasarkan kepada pepatah bulat air ke pembuluh kata mupakat sehingga kata kalau dilanggar akan dimakan buat kala mula. Demikian keterangan ini saya berikan dengan kesadaran dan kedudukan saya sebagai salah satu seorang nenek mama dan halim ulama Minangkabau, Dr. Abdul Karim Amrullah Hamka gelar Datuk Indomo. Kebenaran baru 5 April 1963. Bukanku bapak-bapak, ibu-ibu yang menghormati, sebagai penutup ada kesimpulan sebenarnya kita sebagai masyarakat Minang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada nenek moyang kita. Yang mana nenek moyang kita tidak hanya berpikir untuk dirinya dan zamannya, tetapi dia berpikir jauh ke depan, berpikirkan anak cucu yang akan datang yang tidak tahu kapan mau lahirnya. Maka dengan demikian, setelah kita tidak tahu lagi siapa yang mendapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya, maka itulah yang dikatakan harta pusaka tinggi. Tetapi kalau masih tahu kita siapa dan bagaimana, itu belum tinggi lagi. Maka dengan demikian, kita bersyukur hebatnya nenek moyang orang Minang. Pertama, dia menciptakan aturan adat, dan nyatanya aturan adat itu bisa digandingkan dengan aturan sara. Sehingga tibalah filsafat adat kesengsara cara kita bulan. Yang kedua, dia menyusun seperti harta pusaka. Dia tidak berpikir untuk dirinya dan zamannya, tetapi dia berpikir jauh untuk anak cucu yang akan datang. Mari kita lihat sekeliling, apakah masih ada hal-hal seperti itu? Baik di Minang itu sendiri atau di mana pernah kita mendengar satu negara di tempat lain yang mengatakan bahwa dia menurunkan harta untuk anak cucunya, bukan untuk dia. Ada nggak? Rasanya tidak ada. Tetap kita sebut saja itu saja, pasti tidak ada. Maka dari itu, yang ada hanya di Minangkabau. Dan kita sendiri juga, masyarakat Minang, tak pernah kita mendengar bahwa sekarang ada mama di Minangkabau yang mengatakan ini suara itu untuk atau cukup tinggi, turunkan ke kemenakan nanti. Rasanya mendengar. Jangankan Minangkabau, berniat saja mungkin masih banyak nasdaq. Maka ini satu kebanggaan, satu keistimewaan bagi kita, masyarakat Minang, bahwa kita punya harta pusaka tinggi yang diturunkan oleh nenek moyang dan tidak bisa kita jual. Dan itu sebagai cadangan. Kalau itu susah, balik pulang. Baliklah pulang. Silahkan dimanfaatkan harta pusaka itu. Nah, maka inilah kalau mulia Minangkabau dikatakan tadi punya adat berbicara. Minangkabau yang lebih luas dari provinsi Sumatera Barat. Itu adalah wilayah etnis dan budaya. Dan di situ orang beragama Islam. Kalau dia tidak Islam, tidak orang Minang. Itu pun juga nggak ada di dunia. Hanya ada di Minangkabau. Maka ini harus kita pertahankan keutuhannya. Jangan sampai hal itu bergeser. Dia tidak Islam, tidak Minang, orang Sumatera Barat. Dia keluar Islam, haknya lepas. Dia berhak lagi harta pusaka, tidak lagi gelar.
Maka Minangkabau itu merupakan paru-paru dunia yang ada hanya di Minangkabau. Ini ada sistem material menempatkan kaum perempuan pada tempat yang terhormat. Lalu ada gelar. Kalau gelar ini bisa turun hanya menurut dari sistem. Begitu juga harta. Jadi keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat Minang adalah sangat tinggi nilainya. Nah, maka dari itu ada semacam pesan kita kepada kita para keluarga Minang yang berada dimanapun ada, bahwa di saat diri kita itu mengalir darah Minang. Oh, saya kan tinggal di luar, di Jakarta, lahir saya di Jakarta. Tapi ibunya pernah tinggal di tanah Minang, pernah makan harta pusako, berarti mengalir harta pusaka di dunia. Maka kita ini, semua kita ini merangit. Tidak ada, Minangkabau itu tidak banyak, atau mungkin sedikit sekali yang punya harta pribadi. Pasti harta tua, harta pusaka tinggi, hasil peninggalan nenek moyang. Itu yang kita makan. Oh, saya kan udah dirantau. Silakan, tapi dulu gedenya di sana, ibunya juga makan di sana, neteknya sama ibu. Nah, maka kita ada namanya hukum memaksa. Maka kita jangan lupa kacang di sini. Jangan hilang manis tabu di jatuh tanah. Utang ke tanah halun tabaya, jatuh ke gagang melusukan, maratok kunjung dilalui. Mbak menmaga karena dia condong. Udah mulai di sampai itu. Tapi buahnya lah jatuh jauh. Saya tidak menang, bapak saya dia bilang saya tidak. Bagaimana? Berarti ini lupa dia. Berarti dia lupa bahwa saya dia itu mengalir. Nah, maka dari itu yang pertama yang harus kita pegang bahwa di kita ini ada. Maka kita harus membuat sesuatu terhadap Minang. Yang kedua, Minang itu terdiri dari dua suku kata. Minang dan Kabau. Kenapa kok Minang itu digandengkan dengan hewan? Artinya orang Minang itu harus baik, harus sopan, harus berbudi, berakhlak mulia. Apabila kita bayangkan Minangkabau, kita sebut Minangkabau, terbayang bagi kita suatu peradaban yang tinggi nilainya. Memakai raso pareto alua patri menetapkan seperti disampaikan ulama Jawa kesurat awak pendapat kurang tidak kehilangan. Begitu, lawi hitam puan tidak baliak, padang hitam puan tidak balangi. Tapi menuju sampai dan dia mau pacah boleh tubuh di data. Itu kalau kita cabut Minangnya. Tidak ada kusui yang tak selesai. Tidak ada karuan yang tak jadinya. Kusui ujung tali, balik sepangkat tali. Itu kalau kita bayangkan Minangnya. Tapi kalau kita bayangkan Kabaunya, kita bayangkan seekor hewan yang gede badannya. Dan kalau tali hidungnya, dia akan mengikut kemana aja. Tapi kalau dia lepas, dia akan merugikan harta benda. Merusak harta benda. Karena sawah tidak apa matang, ladang tidak apa salah. Lagu pagai, lagu terkandang. Nah, maka orang Minang tidak seperti itu. Jadi kita ada namanya berpikir di sini, hati-hati, jangan kepleset. Cuma akan puang. Oh ya, Ambo katanya Cina di menjauh atau di mana? Ambo bukan Betawi, Ambo bukan. Nah, berarti bertamu K-nya, bukan M-nya. Tapi Cina kampung. Ambo di Bayu. Jangan jadi kampung awak semua dari sini. Itu M-nya nomor tamu. Nah, sekarang kita mau berminang-minang atau mau berkabau-kabau. Kalau kita berminang-minang, kita nilainya. Jadi orang Minang itu baik, harus sopan, harus tata kerama, mulut manis, suci dan murah, awak elok, betul ketujuh. Senang masyarakat menengah. Dimanapun kita berada. Kok cuma merantau di bumi dipijak dan langit ditunjuk. Menyawak dia, berkata di bawah-bawah. Untuk kami, kandang kamu membebek. Tapi untuk kandang kami, jangan jadi kami. Ada semacam ketentuan bahwa kita punya tata nilai. Tapi untuk punya sendiri. Maka dari itu, M-nya adalah nilai. Mungkin dahulu orang Minang mengatakan pengen merantau kalau susah hidupnya, dia tidak mengaku orang Minang. Lanyuk namanya tumbang sabang kelawi api-api hilang banyak dari tulang itu. Atau hilang dua terbilang. Kalau nyolai berhasil, dia terbilang, oh itu mama ambo itu pada akhir macam bo. Jadi kalau dia tidak berhasil, oh enggak, sampai kalau kiaman kalau ya. Nah, jadi tapi dia juga nggak mengaku orang Minang, dia mengaku orang lain. Karena yang tadi, kalau dia tidak sopan santun, tidak baik, berarti dia pilih yang belakang. Maka kita pilih yang depan.
Jadi artinya Minang, tapi nilai Minangkabau adalah kalau memang ingin lagu kandang, oh kenapa kau tidak boleh satu kaum perkawinan agama boleh? Berarti dia ambil yang di belakang. Sebenarnya lagu kandang itu adalah yang di belakang. Angku-angku bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, tentunya itulah barangkali yang dapat kamu sampaikan sebagai calak-calak pengganti asah menanti tukang alim tibo uncun tentang tadai edukasi rahmat tibo dari Allah. Maka kok kurang dibari dan sampai kurang dirasuat dan diriau ambo sekali minta maaf. Inilah yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama dan nanti katanya mau dilanjutkan dengan tanya jawab. Jika ada pertanyaan nanti ambo akan coba jawab semampu ambo. Tapi kalau tidak tentu kita carilah jawabnya bersama-sama dari awak untuk awak dan oleh awak bersama-sama. Jadi itulah saja barangkali yang mau sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Tangku Asmi, Datuk Bagindo atas pemaparannya kepada kita bersama. Dari itu kita jadi terbuka mata kita dengan baan dan subananya adat Minangkabau. Baik, angku-angku, Bapak Ibu kasadonyo, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, acara berikutnya kita akan minta mungkin sakete sapatah dua patah kata dari DPLN kita dari luar negeri yang Masya Allah dari tadi adalah hadir kepada Angku Datuk Muhammad Afdal. Kepada Pak Afdal dipersilakan. Terima kasih Ustaz Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus dalam, baik tujuh kepada Angku Datuk, Mama, Kakak Uni Sado yang hadir dalam acara itu. Ambo diminta sepatah kata memberikan semacam ulasan atau apalah semacam kata sambutan dalam acara gini kok. Pertama mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya kegiatan daram yang mengatakan membuat edisi khusus membahas dalam versi Minang dalam segala polemik, dalam segala ada persoalan awak dengan Minang terhadap tiga tali sapiden itu yaitu adat, agama dan dia cadik pandai sebagai orang yang dia apa sampai baik orang sampai nang tahu di dalam adat awak. Jadi dalam hal itu ceramah malam gini itu ambo mendapatkan sangat banyak sekali manfaatnya, terutama bagi kita yang ada di rantau. Karena kan mayoritas tentu awak kecil Angku Datuk tadi berasa orang Minang itu pastilah awak kalau mengaku orang Minang ia memahami ABS SBK itu. Yang Minang itu sendiri kalau yang Lara sampaikan tadi itu yang jadi pertanyaan bagi kita itulah untuk bersama jawabannya untuk kita akan cari. Baraso lu artinya lu hak bapangulu rantau barajo. Aplikasi dalam hal itu tentu ada juga disebutkan baraso lain lu buat lain ikannya. Kok lu buatnya di ranah lu buatnya di rantau belum. Mungkin itu nawak cari diskusi kini kok. Menurut ambo pembahasannya sangat menarik sekali. Makanya di bagian banyak hal baraso di dalam pemakaian dan tiga salib spidin itu ke depan supaya tidak ada terjadinya adalah dikotomi antara nenek mama lalu lama kemudian cadik pandai itu berjalan surang-surang. Jadi menjadikan dipakaikannya. Kalau jo pituah jo ilmu mungkin Allah je teorinya mungkin lah sambuah lah. Kini awak mencarikan awak duduk bersama risiko kini kok dengan perspektif tadi yang kecil Angku Datuk tadi baraso ada itu kan tidak hanya awak untuk di ranah Minang tapi untuk menjadi pakaian awak sebagai orang Minang di masa Jibaradoi siang ke di Patungkek malam ke di Pekalang. Kalau aplikasinya kini terapannya dalam era dalam kekinian kini.
awak menjaga identitas awak orang Minang tadi. Baalo kini kalau tadi arat dikecekkan beraso awak sebagai adonya pangulu tu tentu adonya pusako. Baa keberadaan orang awak yang di luar di ranah Minang. Supaya itu menjadi kalau dikecekkan dalam karena awak lah mengadopsi beraso adai itu ada syarat seni kita pula itu beraso kan bahwa adai itu kalau bahasanya di luar itu kan kecekkan customnya. Jadi yang terjadi keujuan dia itu adalah culture-nya yang banyak tabawa. Jadi non customnya itu tinggal gitu. Agak berkurang. Itu terjadi di dalam sehari-hari yang ambo alami di sini, di Siko pun di Amerika. Kini ikut tantang sama itulah mungkin yang perlu ke depannya dalam mengambil peran dalam hal itu membahas itu mensinergikan karena yang perlu dakwah tentu ya di sekitar awak surang dulu, ya tentu orang Minang dulu yang termasuk baru awak beko menjadikan dakwah orang Minang itu awak keluar kepada masyarakat awak yang lebih luas gitu. Jadi ambo berharap sekali dengan kehadiran dalam Iko akan membawa manfaat yang lebih besar terutama kepada awak orang Minang di masa jauh berado untuk mendalami Minang itu dalam 3 perspektif tadi itu adalah adai, agama dan awak sebagai orang yang berilmu jo. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan karena itu adalah pakaian awak yang awak pakai sebagai identitas sebagai orang Minang itu lebih. Kalau untuk penjelasannya tentu bisa banyak Mama Ambo Risiko, Buya, jadi pandai dan lebih tahu. Kini lagi mempermulakannya nanti menjadi Iko bekal awak tidak ada antara orang di ranah rantau itu terjadinya sinergi pemahaman yang sama dan itu tentu aplikasinya akan sedikit berbeda antara orang di ranah juga di rantau. Itu teknisnya jawabannya tentu kita cari formulanya bersama-sama dengan mengukakan awak adanya diskusi nanti yang akan dari berbagai daerah yang akan muncul dengan persoalan-persoalan tersendiri. Demikian saja dari Ambo dari DPPLN di Amerika. Terlebih tak kurang Ambo minta maaf. Ambo kembalikan kepada moderator. Terlebih Ambo sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Afdal. Selanjutnya kita minta di Siko ada KRT ET Hadi S. Suryo Pradoto. Nah, beliau dari utusan Matra. Matra itu adalah masyarakat adat Raja Nusantara. Nah, kepada Pak Hadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ambo agak anjis seketik tiba-tiba diminta sama Daram untuk menyampaikan itu. Tapi memang ada kapatangko betul jadi waktu ada acara 2 hari lewat di MUI kami Basobo dan itu ternyata menjadi perhatian yang sangat besar untuk Daram. Jadi sampai pulau aja cerita dengan Dato' Asmi Dato' Bagindo dari dulu gitu kan, kekhawatiran kita terhadap adat, keberlanjutan adat, kekhawatiran kita terhadap lestarinya adat Minangkabau. Padahal sebenarnya awak tidak perlu khawatir. Mungkin berulang-ulang ingin sekali lagi menyampaikan bahwa menjalankan adat Minangkabau, menjalankan hukum agama Islam di Indonesia itu adalah hak konstitusi. Jadi kalau misalnya awak rusuh juga itu lah salah gadang sebenarnya gitu. Pasal 8 balik nyokecian negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi kalau urusan tanah pusako itu urusan awak. Negara tidak bisa ikut campur. Kalau urusan aturan-aturan adat itu urusan awak gitu. Urusan awak pika sumbayang ke surau jambara gitu itu urusan awak jo Tuhan, jo urusan jo Quran, jo hadis, jo ABS SBK, bukan urusan negara gitu. Jadi ketika misalnya awak rusuh aja iko baa sebenarnya awak mencari masalah surang gitu. Jadi kalau intinya betul. Kalau misalnya
awak ingin menjalankan adat Minangkabau, artinya merasa ada kebutuhan untuk menjalankan aturan-aturan adat. Kalau awak ingin masalah tanah pusako itu tidak terjadi lagi, kesalahpahaman tentang pengertian adat, aturan adat itu tidak terjadi lagi, awak harus menghidupkan adat itu. Kalau kini masih ada nenek mama, ada pemangku adat dan tabanam, bangkian balia, cari sianam berhak, ya kan? Tidak harus kompetensinya memadai untuk jadi nenek mama kini. Nam perlu ada dulu, sudah tu suruh beliau berajakan ya angko Asmi, ya kan? Nah, begitupun ambo macam patang apa yang dikerajukan oleh Daram itu adalah hak konstitusi sebagai bagian dari masyarakat Republik Indonesia sebagai warga negara. Jadi kalau awak ingin menjalankan aturan agama Islam di rantau, kita coba syiar di rantau, itu hak awak gitu loh, selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Mungkin sepatah dari ambo bentuk itu, terutama bentuk itu saja dulu. Yang penting mungkin perlu ambo ulang terakhir bahwa menjalankan adat dan terutama di Minangkabau menjalankan aturan agama Islam itu adalah hak konstitusional. Kalau ada nan melanggar, kalau ada nan berusaha menghilangkan itu, kita maju ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu gratis dan itu bisa dilakukan berkali-kali sampai ada keputusan yang membuat kita merasa puas. Begitu Bapak, Ibu-ibu, Buya, kuda tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Selanjutnya, Bapak Ibu kesedonya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, di Siko dari panitia Allah menyiapkan link kehadiran. Mohon berkenan bagi peserta yang hadir untuk mengklik link yang ada di chat Zoom untuk mengisi kehadiran. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada acara diskusi dan sharing. Yang pertama, silakan kepada Pak Sekjen, Buya Dalmilus Sumage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku masalah pusako tinggi kok gak semangat stay kepada tua. Tua. Ya. Nah, kalau pada tua sawit ini kan pusako tinggi kok saling kakao pada tua ya. ya. Tapi ada sila lain namanya tanah ulayat. Ada tanah ulayat kaum, tanah ulayat nagari, Ya. kemudian tanah Ulayat rajo ya betul ya. Ada ampek tuh. Sampai baca rawak memisahkan masyarakat umum itu pada tua. Mana kaum, mana nagari, mana rajo bertua. Kemudian peratua untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di kampung itu. Kan tanah pusako tinggi itu atau tanah ulayat kan tidak boleh dijual. Bahas solusi bertua supaya pembangunan lancar tapi tidak melanggar adat. Ya. Terima kasih bertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda tua, kita jawab dulu apa ditampung dulu pertanyaannya? Ditampung lah, paling tidak 3 orang dulu. 3 orang jadi. Baik, itu yang pertama tadi dari Pak Sekjen. Selanjutnya, silakan dari Buya Kahar. Di-unmute dulu ya. Buya di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon maaf. Jadi mau bertanya kok untuk mencari kejelasan ya, bukan mempertentangkan ya. Mungkin sesuai dengan diskusi awak minggu-minggu lalu tentang fikih muamalah ya. Merasa lah ada mungkin jawabannya, cuma belum sampai kamu atau belum sampai kawak mungkin dia. Aco mau tanyakan tapi banyak yang jawabannya itu enggak apa, kurang jaleh. Para menurut ambo kan dalam fikih muamalah itu kan enggak ada abu-abu ya. Jaleh sadanya gitu ya. Nah, pertama pertanyaan ambo adalah langsung teknis ya. Apa akad kepindahan harta itu? Karena dalam Islam itu jaleh harta itu kan. Berpindahnya hak dari satu ke lain itu jaleh akadnya. Kalau enggak jaleh akadnya itu abu-abu berarti kan, goror berarti kan. Nah, harus jaleh itu kan. Misalkan wakaf, jaleh bukan wakaf. Bakal bukan wakaf.
Kalau wakaf itu milik semua orang. Itu kan milik kaum kan, pasti kan pusaka Asia milik Asia turunnya. Jadi ya wakaf bukan. Hibah juga bukan gitu kan. Hibah itu kan jadi hibah. Kalau hibah itu kan berarti kan yang menerima punya hak penuh kan. Itu hibah namanya. Manjua, memanfaatkan segala macam kan. Nah, itu pertanyaan nambah itu. Karena kenapa akad itu perlu? Karena akad ikolah esensinya kepemilikan harta itu gitu loh. Karena dari akad itu nanti jale hak nama menerima. Hak apa hak nama menerima itu? Apanya hak memakai, berarti wadiah, berarti kan menerima titipan. Nah, ada hukum fikihnya tuh. Kalau sebagai penerima wadiah, apa hukumnya? Apa nambuliah misalkan? Apanya meminjam? Meminjam adalah konsekuensinya. Apa hukumnya sebagai peminjam itu kan? Nah, berasa ndak abu-abu, udah pasti ada jaleh jawaban. Cuman lu sampai kawak jawaban kau sebenarnya gitu ya. Nah, soalnya yang terjadi nampak kini itu harta pusaka kok dipegang oleh seorang orang, tapi sebenarnya berhak itu bersama-sama. Nah, memegangnya mungkin berkecukupan, yang lainnya melarat hidupnya. Nah, banyak murid itu kampung nampak murid kan. Nah, mungkin konsep punya harta kok gitu loh. Kalau misalkan ini sebagai hak pengelola, harusnya bagi sadonya harusnya kan udah itu kan. Islam itu jaleh gitu kan. Seperti menggarap sawah sejaleh hukum di Islam kan, menggarap tanah sejaleh hukumnya di Islam itu kan, detail tuh hukumnya kan. Nah, awal tahu kan bahwa fikih muamalah itulah bergantung kepada adat setempat, tapi harus jalan dengan syariat gitu kan. Apalagi Dewa kan ada bahasa syarat bahasa kita bola, tentu aturan syariat kita kemukakan dulu gitu kan. Itu barangkali pertanyaan nambah, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cik lah yang kau datang. Ya, jadi Kita minta dari Pak Sultan Rajolelo. Silakan Pak Sultan, di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Moderator. Ya, pertanyaan kami mungkin langsung saja ke pertanyaan ini. Pertama, Harato Pusako Tinggi itu kan lebih banyak tanah sebenarnya. Jadi tanah itu sebagian sudah disertifikatkan. Kalau sertifikat ketentuannya kan mudah saja dijual belikan. Nah, itu jadi masalah. Karena banyak habisnya Pusako Tinggi itu karena dijual-jual oleh mama-mama dengan alasan ya mai terbujual di tengah rumah, mungkin rumah tirih kadang ketirisan, mungkin syarat-syarat tadi, atau kini mungkin ditambah untuk melakukan untuk pendidikan anak-anak atau kemenakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian perbedaan pembagian harta pusaka tinggi ini kan itu berbentuk tanah. Jadi kalau di daerah-daerah lain, itu yang bersifat itu bukan seperti Minangkabau. Itu yang banyak mendapatkan adalah yang pihak laki-laki. Setelah dia meninggal, maka tanah-tanah pusaka tinggi itu udah habis sama anak laki-laki dijual belikan, sehingga yang perempuan melarat jadinya. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Fatri. Kemudian prosedur pengangkatan ini mama. Nah, itu salah satu juga penyebab karena biaya dikeluarkan sangat tinggi, sehingga bisa saja nanti ada sponsor, tanah wilayah bisa nanti dijual belikan atau tanah wilayah tanah saku kaum, sehingga nanti lama-kelamaan itu ya habislah Ranah Minang ini tanahnya sudah dijual ke orang-orang yang pendatang baru. Jadi gimana cara nih Pak Datu? Sesuai kita bersama-sama ini, kalau bisa ini jangan sampai habis harta pusaka tinggi kita ini. Kemudian harta warisan dari orang tua. Orang tua itu membawa harta warisan dari pembelian orang tuanya. Itu apakah dimasukkan pusaka tinggi sementara beliau sudah punah? Kalau menurut kami itu bisa tidak jatuh ke pusaka tinggi. Nah, bukan ke pusaka rendah. Tapi alasannya karena orang tuanya keluar dari rumah gadang itu sudah tidak membawa apa-apa. Nah, jadi penghasilannya itulah yang dibelikan dulu ke tanah-tanah yang ada sekarang. Nah, bagaimana itu sekarang diproses atau diolah oleh anak-anak. Seharusnya dilihat dari keponakan yang sangat melarat-melarat sebenarnya harus dikembalikan ke kaum sebenarnya. Nah, bagaimana pendapat kita Pak Ketua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung saja. Terima kasih. Data, silakan. Dari Buya tadi ada pertanyaan. Tadi kita sampaikan tentang harta pusako. Jadi harta yang dikelola langsung oleh setiap kaum. Lalu beliau menanyakan ada tanah wilayah. Ada wilayah itu wilayah kaum, wilayah suku, wilayah negari, wilayah rajo. Wilayah itu adalah tanah cadangan. Artinya wilayah yang bisa nanti berkembang diolah kembali. Nah, maka perbedaannya itu adalah di situ. Tanah wilayah yang merupakan, kalau tanah yang tadi kita bicarakan, tanah yang telah digarap
dan telah dimanfaatkan hasilnya. Maka dari itu tanah wilayah itu memang tidak semua daerah ada. Kayak kami meninjau nggak ada tanah wilayah. Karena yang ada cuma danau. Ya kan, satunya udah habis, tanah itulah menjadi daerah-daerah lain itu tanah wilayah banyak. Ya kan? Dan itu diatur oleh Perda Nomor 6 Baleh. Lahado perdanya penentuan apa itu. Yang kedua, cara untuk membagikan apa namanya? Yang kedua untuk pembangunan. Kalau banyak pembangunan, cara memanfaatkan Arato Pusako itu, umpamanya untuk jalan, untuk bangunan. Tentu ada semacam musyawarah mufakat. Kan tahu siapa yang punya, siapa mamanya. Diadakanlah musyawarah mufakat, cara untuk melaksanakan itu. Seperti umpamanya kalau untuk sekolah, silakan. Tapi ada semacam ketentuan itu dipakai selama memang dipakai untuk sekolah. Kalau sekolah tidak ada lain, dipakai untuk lain nggak boleh tanah balik tanah sunyi. Ini ada juga aturan-aturan adat yang seperti itu. Nah, kalau untuk umpamanya jalan itu tinggal dibicarakan. Bagaimana ibunya tempat mumpul, jalannya tempat punggung, dialog atau mufakat. Nah, ini kita membangun kok aduh. Yang penting itu yang penting dimusyawarahkan kalau menurut Ambo. Nah, tetapi yang memang kadang-kadang kan dan bermusyawarah kan tidak jaleh lah orangnya. Itu yang kadang-kadang tidak tahu. Tapi harus dicari akarnya. Yang kedua dari Pak Kahar, apa akar pendapat Arta-Fu? Tadi di awal kita lah katakan bahwa Arta itu terbagi dua. Arato Pusako rendah diatur menurut Islam. Arato Pusako tinggi diatur menurut adat. Mamak kepala waris sebagai mewakili. Di seminar yang kedua tahun 68, mamak kepala waris mewakili dia, tapi bukan untuk dirinya, tetapi adalah untuk kaumnya. Jadi artinya kalau dikatakan hukum fikih ya, memang kalau dia memang tidak diatur seperti itu, ya tidak masuk gitu. Maka dari jelas di situ yang diatur menurut hukum fikih itu ya tentu asas rendah, asas tinggi, asas berjalan. Memang ada perbedaan-perbedaan, tapi dikatakan itu akta sebagai akta wakaf, seperti akta Sayyidina Umar di Khaybar. Boleh diambil hasilnya, tapi tidak boleh jual pokoknya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga dari Angkus Tarjolelo, kok kurang jaleh tadi pertanyaannya. Mungkin bisa diulang Pak Moderator. Pertanyaannya apa tadi? Tadi ada beberapa dari Pak Sultan Rajolelo. Yang yang pertama tadi tanah Arato Pusako tinggi itu bisa disertifikatkan. Itu ya Pak Sultan ya? Iya, karena disertifikatkan. Karena ini ingin disertifikatkan ya. Ya kan. Nah, itu satu. Satu lagi apa cuman itu? Tiga. Apa lagi? Kedua apa Pak? Iya, maaf Pak Dato'. Yang kedua itu adalah perbedaan pembagian harta warisan antara agama Islam seperti yang disampaikan Pak Kahar tadi menurut Islam, termasuk Sakorandah. Nah, Sakorandah tadi orang tua meninggal, kemudian punah, itu dijatuhkan ke anak, kemenakan sebenarnya yang jauh kan masih ada. Seharusnya kan kemenakan dibagi, itu harusnya kan. Nah, bagaimana menurut adat dan menurut agama. Ya. Yang ketiga karena prosedur pemilihan menegakkan penghulu yang Laktabanam itu kan biayanya tinggi itu melalui biaya makan segala macam. Jadi kalau bisa itu ada prosedur biaya kekan itu sehingga tidak membaratkan kepada kaum, sehingga kaum nanti terjual tanah Pusako tinggi nanti kan juga dikuasai oleh yang lain-lain. Nah itu mungkin Pak Dato' bisa. Baik. Yang pertama adalah disertifikatkan. Iya. Memang itu sebenarnya kalau atas apa yang dikatakan tadi, mamak kepala waris sebagai yang mempertanggungjawabkan, tapi bukan untuk dirinya, tapi untuk kaumnya. Tapi itu kadang-kadang sensitif ya. Kalau sudah sertifikat itu berlaku hukum turun ke anaknya. Nah, jadi artinya bisa hilang atau kita pun. Nah, maka dari itu ini harus dikaji mana.
Harto pusako itu ya memang pertama tidak boleh dibagi. Kalau dibagi habis ya, dijual dia. Ini sudah gambo untuk kok dibagikan mamak gambo. Nah, ini sudah sertifikat atas nama gambo dijual, ya kan? Nah, jadi memang itu sebenarnya termasuk apakah? Tapi ada cara lain, dibuatkan ranji, dibuatkan tumpak-tumpaknya, batas-batasnya, dibuatkan buku. Kayak Ambo di kampung Ambo, atau keluarga Ambo buatkan. Ambo buat denah gambar batas-batas dengan siapa dan berapa ininya. Lalu Ambo buatkan buku ditandatangani oleh Kerapatan Adat Negari dan Wali Negari. Dan secara adat itu ada pegang orang kiri kanan. Yang kedua perbedaan kalau ibu meninggal atas pusaka rendah ya. Ya kalau itu pusaka rendah ya berlaku hukum Islam, ya kan? Berlaku hukum Islam kalau dia meninggal untuk anaknya dan juga kalau mungkin ada saudaranya yang berlaku dalam hukum fikih hukum Islam. Mereka tidak ada masalah. Kurang adat tidak akan masuk, tidak boleh masuk ke sana. Tapi memang hak secara Islam tentu ada. Yang kedua biaya penegakan penghulu. Memang ada ampek. Dikatakan boleh kita menjual menggadai. Pertama, rumah gadang kesiritan. Adat tidak berdiri. Main kebutuhan tengah rumah. Karena adat pertama rumah gadang kesiritan, adat tidak berdiri. Nah, gadi lomba lagi. Gamsa tengah rumah, gadi gadang tak balaki. Nah, jadi rumah gadang ketirisan yang kata tiris itu kan bocor. Apakah? Tapi kan itu kita kan sireknya apa di situ? Nah ini barangkali. Tapi kalau cuma roncor ya masa memugadai, ya kan? Yang kedua mayat terlantar tengah rumah. Kalau sekalian mayat itu kan fardu kifayah, kewajiban oleh seluruh masyarakat. Tapi kalau itu merupakan kiasan, ada sesuatu yang terjadi di kaum itu yang tidak bisa ditutup dan tidak ada biaya. Nah, itulah harta pusaka kedua, ya kan? Tapi itu harus musyawarah mufakat. Kacik tahu gadang pandai dialog kato di mufakat. Jangan diam-diam berapa orang aja. Sudah lama baru ketahuan. Diteruskan lagi dengan ameh. Dijual atau itu bisa membayar itu. Nah, yang ketiga gadang-gadang tak lagi. Ya mungkin dulu orang itu jemputan, dijemput ya begini. Nah, maka dari itu pada saat ini apakah itu masih bisa kita lakukan kalau untuk menggadai? Karena dulu orang berabut jadi datuk jadi penghulu, ya kan? Sehingga dia mau menggadaikan harta orang tuanya, harta pusakonya. Kalau kini kan tidak begitu. Malah para tokoh-tokoh yang banyak fikih mau jadi penghulu kan? Nah, maka kalau bisanya itu biaya pengangkatan penghulu dipikul oleh anggota kaum. Seperti Ambo dipukul oleh anggota kaum. Kalau Ambo membiayai, berarti Ambo balik jabatan itu. Tuan-tuan tidak bisa minta apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan yang membiayai bertagak penghulu Ambo, berarti tuan-tuan boleh minta, berhak meminta. Karena memang tuan-tuan yang membiayai, tuan-tuan yang mengangkat, dia bagi sesuai dengan proporsi yang ada dalam kaum. Jadi itu barangkali yang untuk jawaban yang 3. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan. Terima kasih. Boleh sedikit pada tua. Nah, boleh. Tadi yang punah itu orang tua laki-laki. Jadi haratonya aduh. Jadi itu dibagi seharusnya dulu kan pinjaman untuk pendidikan. Jadi karena harato itu adalah harato bako, itu harusnya kan dikembalikan ke bako, tapi dibalikan oleh orang tuanya berkorandah sebenarnya. Tapi kalau itu ada harato itu dari bako. Iya, bukan bako itu lah punah. Ayahnya membeli harato itu dulu, bukan dari punya anak produksi enggak tuh. Jadi arti harato pusako kaumnya dibalinya oleh ayahnya gitu. Bukan, dulu orang tuanya miskin, kemudian keluar dari rumah gadang, dia beli tanah, ada tanah-tanah itu, nah, dia punah. Orang tua itu sudah meninggal, sekarang yang mengelola masih anak-anak. Kalau kami berpendapat itu apakah punakan dari jadi artinya kalau itu harato kaum, itulah punah dalam adat itu kan sebenarnya tidak ada. Karena adat selingkah negari, pusako selingkah kaum. Jadi artinya nanta jangka, nanta tampo, nanta jari. Tapi kaumnya sama. Ya kan? Nah, jadi artinya itulah yang dipindahkan. Berpusat di dalam kaum itu sendiri. Maka merasa itulah barangkali, kalau itu harato pusako tinggi, sistemnya seperti itu.
Bapak lihat bakuta di dalam kaum itu yang paling dakek. Tentu ada ranjinya. Tapi kalau antum berkorandah, tentu ya kembali diatur menurut Islam. Kalau itu masih randah beli ayahnya, itu Islam yang mengatur. Ya kan? Bagaimana aturan Islam, yaitu berlakulah bagaimana. Jadi itu aja barangkali ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke, baik, kita lanjut pada Tua. Ya, boleh. Selanjutnya ada dari Bundo Pit. Bundo Pit angkat tangan dari tadi. Silakan Bundo. Tunggu, Ustaz Doni. Doni, bisa minta waktu sebentar? Mungkin Buya Elva dulu. Silakan Buya. Ya, tadi Buya Kahar bertanya belum terjawab lagi. Silakan Buya Kahar sebentar. Oh ya, baik. Silakan Buya Kahar. Masalah akad tadi Pak Buya Azmi, soalnya kan kenapa konsen di situ, itu kan tergantung kepada halal haramnya pemanfaatan harta itu kan. Itu kan yang bahas minggu lalu Jawa Rawandi kan. Nah, apa akad sebenarnya apa gitu loh. Mungkin situ titik pusat itu di situ gitu loh. Apa waktu aku turun kemenakan atau karena itu apa akadnya gitu loh. Soalnya akad itu membawa konsekuensi soalnya kan. Nah di fikih muamalah itu kan tidak ada yang abu-abu ya, pasti sadonya jaleh gitu ya. Nah mungkin kalau situ jaleh, mungkin jaleh sadonya gitu loh. Mungkin terjawab sana apakah boleh disertifikat atau tidak, sian berhak atau itu. Nah itu mungkin jaleh di situ dari akad itu gitu loh. Nah mungkin itu yang perlu tarang itu mungkin Bu ya. Apa akad itu apa gitu loh. Wakaf bukan ya, hibah bukan ya. Apa akadnya itu gitu? Hak garap. Nah, kalau hak garap berarti harus tunduk kepada hak garap dalam Islam gitu loh. Apa sebenarnya akad itu kan? Kalau itulah jaleh berarti enggak ada kedoliman itu enggak ada timbul kan. Jadi mungkin jaleh lo pembagiannya gitu loh. Gunakan hukum syariat di situ gitu kan. Karena kan ada tuh berdasarkan syarat gitu kan. Nah, itu mungkin Bu ya. Tolong apa Ya, Ustaz Doni. Ya, Ustaz Doni. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap diskusiku menambah wawasan kita mempelajari segala masalah. Untuk itu, yang pertama, kita kini hadir dari tokoh-tokoh agama dan juga banyak dari tokoh adat kini kok. Kemudian, ambo menghimbau kepada kita bersama, Datuk kita kok Asmi Datuk Bagindo adalah Ketua Umum Lembaga Adat Budaya Minangkabau. Beliau telah mengarang buku yang berjudul Dasar-Dasar Adat Minangkabau, buku-bukunya. Dia mengimbau kalau bisa kita pahami buku ini, kita miliki, kita pahami, sehingga kita mengerti banyak sekali adat Minangkabau itu satu. Nah kedua, ambo cari di layar kita ada hadir Buya dan juga pakar adat Ustaz Zulhamdi. Kalau bisa kita minta sekretariat Ustaz Zulhamdi, Ketua MUI Padang Panjang, beliau juga pakar adat, kita minta sekretariat dari beliau. Silakan. Nanti dilanjutkan ke Aku Datuk Azmi menjawab pertanyaan dari Bu Kahar tadi. Silakan. Terima kasih. Oke, baik. Pertama silakan kepada Angku Datu Asmi dulu menjawab mengenai akad untuk pemindahan dari Harato Pusaka Tinggi dari Mamak ke Kemenakan. Silakan, Pak Datu. Kalau ambo melihat, di awal kan telah disampaikan, sesuai dengan musyawarah yang terjadi pada 1953, itu para ulama, para nunuk mama, pak orang yang sampai ini bersepakat harta pusaka tinggi rendah diatur menurut Islam. Harta pusaka tinggi diatur menurut adat. Nah, itu kuncinya. Dan itu diperkuat pada seminar tahun 1968. Melanjutkan apa yang telah disepakati. Malah Hamka sendiri menyatakan bahwa itu dia ikut memutuskan, ikut membicarakan, menyaksikan, dan dia mengatakan itu harus dilaksanakan. Barang siapa yang tidak melaksanakan dimakan kusuk kalamulah. Mungkin di buku ambo bisa dilihat. Nah, jadi memang ada pendapat. Jadi kalau dikatakan apa akad menurut Islam, kan tadi sudah dikatakan adat itu tanah arso itu tidak diatur menurut Islam, tapi diatur menurut adat, ya kan? Nah, jadi artinya dia berjalan pakai mulia. Berjalan otomatis ke bawah akta berjalan, akta komunal, akta bersama. Jadi setiap keturunan itu tidak perlu akad, dia menggantikan. Apabila ibu yang tua meninggal,
digantikan oleh itu otomatis, tapi menggantikan bukan menjadi hak, tapi adalah pengelolaan, pemanfaatan untuk kebersamaan. Nah, itu aja. Jadi Anda juga mengharapkan kalau nanti mungkin ikut dikaji, mungkin bahannya kita kumpulkan. Kan di situ banyak para ulama, ya kan? Nah, tetapi kan sudah ada. Haji Abdul Karim Amarullah sudah mengatakan, ayahnya Bu Yamka, Syekh Rusli Candung juga mengatakan apa itu dikatakan harta musabalah dikiaskan dengan harta silinoma di Kaibar. Boleh diambil hasilnya, tapi tidak diinginkan airnya. Al-adatun muhakamatun. Tapi ini mungkin nanti Abu juga mengharapkan para ulama seperti kata dia, nanti ada pula kesimpulan daripada ulama-ulama yang ada di dalam, ya kan? Bagaimana mengkaji apa yang telah dibuat. Nah, so, kalau ini ditanyakan apa dasarnya, apa dalilnya, apa akad menurut fikih, ya memang tadi kamu katakan itu tidak diatur menurut Islam. Ada syarat-syarat fikih kita pula. Nah, di buku Bu Hamka dijelaskan Tuan Punan Renceh begitu hebatnya dia dalam memberantas daki-daki jahiliyah, tapi dia tidak mempersoalkan akta pusaka itu. Dan malah dia dikuburkan di kamar di atas Rantu Pusako. Begitu juga Tuan Tumang Bonjol. Ya kan? Nah, jadi artinya, kalau memang itu diinikan, barangkali silahkan Diano. Kalau dikatakan apa akadnya, itu tidak pakai akad lagi. Karena dia diatur menurut adat, mamak kepala waris sebagai penanggung jawab di dalam kaumnya. Nah, itu barangkali jawaban Ambo. Baik, terima kasih Pak Asmi Dato' Bagindo. Nampaknya memang ABSSBK adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Tapi kalau dari segi kesimpulan, Harata Pusaka Tinggi diatur adat, Harata Pusaka Rendah diatur secara Islam. Nampaknya bentuknya masih ada pemisah di situ, ya, karena bertolak belakang dengan filosofi adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Oleh karena itu mungkin kita minta saketek Ba'a Pulo tanggapan dari Buya kita, Buya Zulhamdi Malin Mudo, Ketua MUI Kota Padang Panjang. Kepada Buya Zulhamdi dipersilakan. Di-unmute dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi suara ya. Ya, alhamdulillah bisa menyimak dari narasumber dari ini Mama alim ulama yang ada di grup ke. Mungkin yang sekitar yang mau sampaikan, permasalahan tanah pusaka tinggi sangat banyak kini. Mungkin hampir tiap hari banyak orang bertanya masalah tanah pusaka. Termasuk tadi Patang membahas tanah pusaka. Jadi masalah tadi ada pertanyaan masalah akad, status akad tanah pusaka tinggi. Tanah awak pahami memang tidak ada akadnya, hanya pemahaman masyarakat. Tidak ada bentuk-bentuk akad yang pasti. Permasalahan yang kini yang muncul adalah pemahaman masyarakat Minang terhadap tanah pusaka tinggi itu sendiri berbeda-beda. Termasuk pemahaman pemangku adat ini Mama. Ada yang memahami Mama itu berwenang untuk menjual, meminjamkan, menggadai. Ada yang tidak memahami seperti itu. Nah, dan kondisi dari nagari ke nagari berbeda. Ada nagari itu yang kannya memang punya kekuatan, ini Mamanya kuat, dihormati oleh masyarakat. Ada daerah nagari, karena di situ tidak ada datuknya. Kemudian menimbulkan masalah. Tentang ini Mama kapal waris, ya, aturan baku tentang itu pun tidak ada. Realita di lapangan, kalau sepakat saja beberapa orang, nah, itulah bisa lo diangkatnya menjadi nini kapal waris. Jadi, mau mencari ya, pemahaman itu yang perlu disamakan di tiap-tiap nagari dan dalam suku. Kalau bahas Minangkabau secara umum itu agak susah ya, karena kondisi nagari-nagari itulah berbeda. Bahkan ada nagari yang tidak ada datuknya lah. Dan itu puluhan ya, mungkin bisa jadi ratusan nagari tanpa datuk. Kemudian yang ingin jawab Ambo sampaikan, kalau Ambo mencari pusaka tinggi itu adalah harta milik Basamo, orang dalam suku.
Apa yang akan dilakukan tergantung kesepakatan orang dalam suku. Kalau orang dalam suku sepakat untuk mensertifikatkan, ya tidak dulu yang bisa melarang. Kalau orang dalam suku itu sepakat untuk menjual, ya itu pun tidak dulu yang bisa menghalangi. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Ya. Kemudian apakah pusako tinggi itu wakaf? Tidak lepas. Ya. Kalau wakaf tentu tidak mungkin diperjualbelikan. Sementara kini realita di kota-kota, tanah pusako itu yang tinggal hanya kuburan saja, yang lainnya lah dijual, sertifikatkan, dan seterusnya. Kemudian kalau di kampung-kampung, yang banyak masalah kini adalah masalah pegang gadai. Tanah-tanah pusako itu lebih tak gadai, yang akan memulangkan gadai tidak jaleh, yang akan menerima pun tidak tentu lah, karena memang gadai itulah 3 turunan sampai keturunan. Jadi memang banyak masalah terkait pusako tinggi. Ya, mungkin itu aja sekitar tambahan dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya di Siko tadi, Bundo Pit. Silakan Bundo. Ayo, aku bertanya dan balik ke dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo ingin penjelasan. Bundo dari mana Bundo? Ambo dari Florida, tapi Ambo orang Kurai asli. Oh, Kurai ya. Baik, silakan Bundo. Ya, jadi kok pertanyaan Ambo kok ada datuk di Kuto dan kami nyambung nyak datuk Bagindo biko ko. Aku penjelasan sih ko nan dasar. Mudah-mudahan ko di jam lah 7:03 ambo perlu bana jawaban ko. Mudah-mudahan ndak ada nama motong ko pertama kali ko induk-induk nambah tanya. Lambu ulang maliak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nyak datuk Bagindo penjelasannya ambo simak. Tanah Ratu Tinggi yang ambo pertanyakan kok. Disabui tadi di aku namanya di ya dari mama sudah tu kekamanakan tu nanti ditunjuk untuk penggunaannya untuk kaum. Ndak do tasabui induk-induk. Jadi di mana induk-induk duduknya di situ. Galak datuk di kotor di buat. Di mana tapi duduk kami? Asa itu pertanyaan. Di mana peranan kami? Baik, terima kasih Bundo Pit. Langsung aku datuk atau ayo langsung. Tadi Bundo kan langsung lah bahannya soalnya nyak jaleh gue capek pada panjang-panjang mikir ndak jadi pertanyaan ambo jawab. Ambo jawab ya. Terima kasih lebih dahulu Datuk Baginda. Terima kasih Bundo atas pertanyaannya. Tadi kalau tidak salah, kamu sampaikan bahwa akta pusako itu adalah di situ diam dan tinggal mencari makannya anak kemenakan dalam kaum. Yang diatur oleh mama kepala waris, pengaturannya, pergilirannya, dan bagaimana. Dan itu berkatakan mama tidak boleh mengambil hasil itu untuk dibawa ke mbak istrinya. Karena di istrinya juga punya alat pusako. Ya kan? Nah, iya. Tapi kalau nyotuo, nyotusa, nyobutu, ya boleh. Jadi ya mama dan awas menekan. Yang kedua diatur oleh ibu yang tertua di atas rumah itu, pemanfaatan penggunaannya, maka dikatakan ibu budak kandung nama masjid kandung dunia, kunci dulu adalah mengunci palung. Kabar alek dalam kaum itu bertanya ke ibu-ibu, lain berisi palung atau kapan padi pulang, sehingga diatur itu ibu-ibu yang punya peranan ibu. Ya kan, jadi berarti tidak ada. Jadi budak kandung mama mengawasi, mengatur, melindungi, lalu dimanfaatkan oleh ibu-ibu dalam kaum. Itu nanambut. Dimanfaatkan, diambil hasilnya, tapi tidak dimiliki. Iyo. Iko ambo mau hubungi cuma trilineal. Ya, jadi apabila nanti ibu yang tua itu meninggal, digantikan oleh ibu yang muda. Begitu seterusnya.
Mama yang tadi meninggal dilanjutkan oleh mama selanjutnya. Alhamdulillah. Jadi, Iya. tapi nyatanya ya, pada saat ini banyak harta pusaka itu ditinggalkan oleh pemiliknya merantau, orang lain yang mendapai. Nah, ini yang persoalan, ya kan? Kalau orang lain menudai, memanfaatkan tanpa suatu perjanjian, lama-lama dia mengaku dia punya. Ya. Di beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu ada yang datang menghubungi Ambo, Pak Caronyo tu, kami dirantau Caronyo, dulu dimintanya mau ni. Nah, silakan. Ya sekarang dia dah ngaku nggak mau disuruh pergi. Nah, ini hati-hati juga. Harus ada ketentuan. Kalau pihak luar yang akan menikah harus ada perjanjian. Boleh ini 1 tahun itu perjanjian. Habis 1 tahun tidak. Tapi kalau selama masih kaum awak itu silakan dimanfaatkan. Kalau nak bisa hidup di luar, bisa ini, ya ini mati. Tapi nggak bisanya di luar, bisa di dalam, memanfaatkan alat itu. Jadi budak kandung bukan tidak mendapat hidup. Jadi itu malah diutamakan. Lai kolaborasi. Lah maklum, lah mengerti yang mau. Lah tahu apa jaleh. Lai kolaborasi antara mamak rumah, jo, dan sanak padusi. Ya. Ya. Terima kasih penjelasannya. Terima kasih Bu. Yo, terima kasih. Baik, Bun David. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Buya Fikri Bareno. Silakan Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Datuk. Yo, ya. Hormati. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa sistem pusako di Ranah Minang itu sangat luar biasa karena ini bisa menjadi benteng penguasaan tanah bagi masyarakat Sumbar kita sendiri. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana sistem pertanahan di luar Minangkabau, maka kita sangat sedih sekali. Menurut Menteri MS Kaban ketika beliau masih Menteri Kehutanan, dia mengatakan bahwa 74% tanah nasional kita ini, kalau tanah nasional kita ini dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. Jadi sementara Sumatera Barat ini masih sangat luar biasa. Jadi tanah-tanah kita di Sumatera Barat itu masih dimiliki oleh warga setempat. Ini tentu dikarenakan sistem penguasaan kepemilikan daripada harta pusaka itu yang luar biasa. Sehingga itu mampu menjadikan tanah itu tetap eksis menjadi milik masyarakat Sumatera Barat. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada sedikit persoalan yang perlu kita sinkronisasikan antara ulama dengan ahli adat, dengan seperti Angku Datuk dan kawan-kawan, yaitu di mana harta pusaka rendah itu diatur secara agama, sementara harta pusaka tinggi diatur secara adat. Tentu ada persoalan-persoalan ketika harta pusaka tinggi yang diatur secara adat itu akan menimbulkan bagaimana karena tanah itu tidak pengelolaannya segala macam itu tidak melalui dengan akad yang ditentukan dengan secara fikih muamalah seperti Buya kita dari Jawa Barat, Buya Kahar tadi menyampaikan. Jadi kita tidak perlu desa Angku Datuk untuk menentukan apa akadnya. Saya rasa alim ulama, buya-buya kita harus duduk bersama-sama. Kita tentukan akad yang pas untuk pusako tinggi itu adalah misalkan nanti itu yang kita rumuskan bersama sehingga kelanjutannya ke depan kalau ada persoalan-persoalan keumatan ini sehingga dengan harta pusaka tinggi sesuai dengan filosofinya Minangkabau itu adat basandi sarak basandi kitabullah itu benar terwujud, tidak hanya jadi slogan, yaitu dalam misalkan perwujudan pusaka tinggi. Kalau hari ini pusaka tinggi diatur secara adat, ini masih akan menimbulkan persoalan-persoalan kehalalannya. Bagaimana kita untuk bisa melahirkan pusaka tinggi itu diatur oleh secara adat, tetapi dengan fatwa daripada buya-buyanya.
Sehingga Buya mengeluarkan fatwanya bahwa pusaka tinggi itu diatur dengan misalkan itu yang kita akan rumuskan nanti. Sehingga setelah pusaka fatwanya kita rumuskan, maka para ahli adatnya memutuskan bahwa sesuai dengan fatwa ulama seperti ini, maka pusaka tinggi ini harus mengikuti fatwa ini, sehingga kehalalannya itu akan jadi bisa didapatkan. Yang ketiga, kita jangan berpedoman seperti Angku Datuk tadi menyampaikan bahwa ahli-ahli agama kita zaman terdahulu telah menyampaikan tidak mempersoalkan itu. Nah, saya menangkap bukan tidak mempersoalkan itu, tapi belum mempersoalkan, karena persoalan umat ini kan sangat besar, sangat banyak. Sesuai dengan zamannya ada kemajuan-kemajuan, dan begitu juga ketika kita lihat hari ini ada persoalan kehalalan yang ditimbulkan karena sering-sering pusaka tinggi itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya hak misalkan. Nah, ini kemudian makanya di situ perlu kita dudukkan dengan akad yang Islami sehingga pusaka tinggi pusaka itu sesuai dengan Islam, sehingga betul di Sumatera Barat itu terwujud adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, karena sebenarnya telah didiskusikan antara kaum ulama, kaum buya-buyanya dengan bersama pemangku adatnya. Itu barangkali yang saya ingin sampaikan. Saya rasa omongan saya, pernyataan saya, tanggapan saya tidak perlu dijawab sama Angku Datuk. Itu adalah merupakan masukan, sehingga akadnya itu memang akad yang akan dirumuskan para alim ulama bersama datuk-datuk ke depannya, bersama pemangku adat ke depannya. Sekian dari saya, banyak maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Datuk ingin merespon atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Ingin merespon ketek, ya, tapi bisa menjawab itu. Ada hal yang perlu kita ketahui di ranah Minang pada saat ini. Cenderung seakan-akan adat itu hanya untuk dibicarakan, tidak untuk dilaksanakan. Cenderung ABSDK itu hanya macam tetapi kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan kita. Kenapa? Karena di Sumatera Barat, di Minangkabau itu atau di Nagari itu adat tidak jalan lagi. Yang berlaku adalah undang-undang desa. Kembali ke Nagari hanya kembali ke nama Nagari, tidak kembali ke nama keaturan adat. Sehingga fungsi-fungsi minyak mama kurang sampai gini tidak jalan. Jadi artinya inilah persoalannya. Jadi masalahnya ibarat kayu lunggah mengabe, basikiran, bukunya juga kali tiga sepiin adat agama undang-undang yang harusnya tidak boleh kan juga tegang salampi. Kalau kan juga tegang salampi tali putih kape urak kayu bercerak. Ini kayu kok bercerak. Karena di negara itu tidak ada aturan adat. Yang ada kepala desa, tapi dinamakan nama negari. Badan musyawarah desa digandakan nama badan musyawarah negari. Minyak mamak tidak berfungsi. Nah, dalam sistem minyak mamak itu ada unsur sampai gini. Minyak mamak, imam kati, cadiak pandai, bundo kandung. Imam kati atau malin tuanku itu dikatakan ahli agama. Tetapi mereka tidak ada kesempatan sekarang untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Maka sekarang orang berbuat kadang-kadang sesuai dengan apa yang dia ingat. Dan menggadaikan harta pusaka kadang-kadang hanya di bawah meja. Tidak pengetahuan para minyak mamak masing-masing. Nah, jadi itu juga barangkali yang mungkin menjadi pertimbangan awak. Kenapa itu terjadi? Kita ceritakan adat tuh begini-begini di rantau. Tapi begitu yang mendengar cerita ini, itu melihat kampung, melihat dia kecewa. Tapi kita tidak bisa menyalahkan masalah masyarakat kampung itu. Bukan salah mereka. Bukit bunian panjang 7 lalu dilipek panjang 5. Bukan tinaman sagang semua. Bumi yang sagan mandarimo. Jadi aturan-aturan itulah. Sejak keluar Undang-Undang 5 tahun 79, adat itu dipinggirkan. Desa Nagari dirubah jadi desa.
Sehingga kalau ada selingkah negari yang berlaku masing-masing negari yang usang-usang dibarui, lapuat dikajami, itu tidak ada lagi. Yang ada apa ya silah. Ini mama pun juga tidak ada jalan, tidak ada wilayah apa, bagaimana dia mau berbuat. Tapi tidak ada tempat dia bicara. Dia buat aturan-aturan di negari. Tidak akan bisa jalan kalau tidak diumumkan oleh BAMUS, Badan Musyawarah Negari. Nah, jadi itulah persoalan. Nah, maka kita berharap ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 balik dan keluar Perda 2007 balik, 2008 balik. Itu sebenarnya pemerintahan negari ada di satu tangan. Kalau kini ada dualisme, ada pemerintahan desa, ada pemerintahan adat. Adat hanya melihat aja, fungsinya hanya menyelesaikan selisih sako-pusako, melestarikan adat. Masuk masyarakat negari, dia tidak ikut. Nah, ini barangkali masalah kita juga, sehingga apa yang telah dibuat itu akan berjalan secara ini. Jadi itu barangkali sebagai masukan. Aku setuju apa yang dikatakan Buya Fikri tadi. Ini beri masukan. Kita kaji bagaimana, dilihat apa yang telah disepakati oleh orang terdahulu. Apa alasannya? Karena dilihat, simak kesalahannya. Itu barangkali dari Ambo tanggapan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dato. Iko dari chat dari tadi lah banyak juga dan Mbak Tanyo dan bahkan lah ada yang komplain pula lalu dibacakan. Mungkin akan kita bacakan beberapa karena dari tadi ada pertanyaannya yang alah ditanyakan dan ada juga yang alah sajawe. Baiklah Bapak Angku Datuk Kesedonyo. Di siko ada yang bertanya bahwa harusnya hukum untuk adat untuk harato pusako tinggi itu sama di seluruh Minangkabau. Akan tetapi faktanya di lapangan beda suku, beda nagari, beda pula pemahamannya terhadap tanah pusako itu. Jadi bahas seharusnya apa yang bisa awak lakukan agar semua bisa satu paham dengan cara pengelolaan pembagian harato pusako tinggi. Itu yang pertama, Pak Dato. Ya. Yang kedua, harusnya di Minangkabau memang slogannya adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Tapi seolah-olah masih ada pemisah antara hukum adat sama hukum agama. Apa caranya supaya adat tuh subana bersandi ka sarak, sarak bersandi ka kitabullah. Dua itu dulu pada tua. Saya tidak kasih contoh ya. Ya. Nah, yang hukum itu sama. Memang sebenarnya sama. Karena ada adat selingkah negari, ada adat selingkah alam atau dikatakan sebatang panjang yang itu berlaku seluruh Minang. Adat selingkah negari berlaku di negari-negari itu. Nah, yang dikatakan adat yang sebatang panjang adalah sistem matrilineal, sistem sako-pusako, budi adalah rohnya adat, lalu musyawarah mufakat, apatah petitif, kemudian sistem adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Itu berlaku di seluruh Minangkabau sama, berlaku semua itu. Nah, lalu adat dan selingkah negari adalah sistem pemanya nikah kawin, pestanya seperti apa, japit marapulainya seperti apa, persyaratannya apa, batagak pengulu, membiak datu, itu seperti apa. Itu mungkin berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana aturan-aturan yang berlaku, pakaian anak darul seperti apa, pakaian merepul, itu adat dan selingkah negari. Bahwa menegakkan moral-moral di negari sesuai yang berkembang di setiap negari. Nah, negari adalah terminal terakhir dari struktur pemerintahan dan menyewa membosek dari bumi, menampung nantiak dari langit. Membosek dari bumi, aspirasi ditampung melalui minyak mama. Menampung nantiak dari ini aturan-aturan dan tiga dari atas. Itulah negari. Nah, persoalan minyak mama kan tidak berfungsi. Mereka lah didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, kepai sampai batanya, kepulang sampai babar itu, dicari yang terbaik di setiap kaum. Tapi setelah dia duduk, dia tidak ada peran apa-apa. Karena yang berlaku undang-undang desa, undang-undang nomor 30. Jadi negari itu hanya nama, isinya bukan negari. Itu persoalan. Jadi kalau mau katakan, ibarat center, awak putar aja bolanya, batunya tidak ada, atau batunya dah campur. Nah, jadi ke batu kan awak lihat, negara itu tidak ada lagi. Kalau negara itu bisa hidup, ini mama bisa bermusyawarah di setiap negara kalau ada persoalan-persoalan yang timbul. Ini mama kadang-kadang lah ada masalah baru dia tidak ada keinginannya.
Nah, jadi itu yang pertama, hukumnya harus sama, harus setuju. Yang kedua di Minangkabau ABSPK pemisah. Nah, memang itu yang dikatakan ada hal-hal tertentu, ada yang memang kalau kita lihat, ada di pertanyaan oleh ruang. Katanya orang Minang itu ada kesini syarat-syarat sini kita bulan. Kok nasab ibu? Itu ada pertanyaan. Tapi itu harus kita jabarkan. Katanya ada kesini syarat-syarat sini kita bulan. Ya, agama itu waris turun karena laki-laki, kok diminang ke perempuan. Nah, tetapi itu sudah berjalan seperti itu. Karena harta itu sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Jadi Islam masuk ke Minangkabau itu tidak merusak tatanan yang sudah ada. Karena niat daripada nenek moyang itu sudah jelas harta itu untuk kemenakan. Ya kan? Nah, kalau kita putar, kemana kita putarkan? Kita ganti kepada perempuan, ya salah kita niatnya dia. Itu berlaku seluruh Minangkabau. Ya kan? Nah, jadi ada yang mengatakan harta Minang itu haram, katanya sebab ya kan? Karena orang dipanggil harta itu. Awak jual, berarti menjual barang haram. Awak ambil, berarti makan barang haram. Ya kan? Awak biarkan, berarti tidak tanggung jawab. Lalu diatur seperti yang ada. Karena itu berlaku seluruh Minangkabau harta pusako itu. Jadi ada hal-hal tertentu tatkala Islam masuk tidak disinggung-singgung oleh aturan Islam, dibiarkan berjalan. Inilah yang disepakati di seminar Minangkabau 1953 dan 1968. Saudara silakan berjalan, tidak diganggu-ganggu. Cuma diusahakan memperdalam harta pribadi. Setiap orang bisa membuat harta pribadi. Itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ko Datuk. Mungkin sekali lagi Ambo minta pendapat kepada Buya Zulhamdi karena beliau mungkin rata-rata kita di Siko banyak yang dirantau dan beliau yang banyak merasakan bahwa perkembangan di kampung kini. Minta tanggapan Buya Zulhamdi terkait tadi bagaimana sebenarnya pemahaman orang-orang di kampung mengenai harta pusaka tinggi yang harusnya sama tapi di daerah-daerah di negara itu malah berbeda-beda. Dan supaya ABSSBK Subana menyatu. Seperti itu. Mungkin kepada Buya Zulhamdi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kini kan diskusi masih secara umum gitu. Nah, diskusi awak masih secara umum ya. Kalau lebih serius untuk agak fokus. Jadi yang buat tadi menulis beda nagari, beda suku, beda pemahaman terhadap pusaka tinggi. Karena wajah lihat kini apalagi di daerah kota, dari kota Bukit Tinggi kan. Tanah pusako itu yang masih tersisa itu kadang hanya kuburan lah. Pandang pekuburan itu memang diakui tanah pusako. Yang lain-lain itulah punya sertifikat ya. Tidak bertuan pun kini bisa diberi orang sertifikat. Kampung-kampung kini masalah yang harus ditanyakan adalah tanah-tanah pusako tinggi yang lah lama tagadai gitu. Andai dipulangkan, kasihan dipulangkan karena orang kolah kambang biak, lalu dirantau, lalu di kampung. Kemudian apakah orang yang memulangkan itu otomatis hanya jadi pemilik pun tidak jaleh gitu. Jadi kini yang perlu lakukan adalah pencerahan kepada masyarakat Minang, termasuk ini mama, termasuk alim ulama. Karena di kampung-kampung ada ulama menyampaikan tanah pusaka tinggi kok wakaf, tapi kenyataan kok bisa digadaikan, kok bisa dijual, kok bisa disertifikatkan. Kalau katakan pusaka tinggi itu wakaf, harus dilaksanakan wakaf secara utuh. Bukan wakaf versi pemahaman awak masing-masing. Gitu. Karena seperti yang ditanyakan oleh pembicara sebelumnya, dalam Islam itu harus jaleh. Jadi di sana awak mengatakan wakaf, ya harus dilaksanakan hukum wakaf. Jadi memang banyak masalah. Jadi acara yang dilakukan daram itu mungkin perlu acok-acok sosialisasi sampai ke bawah. Sehingga pemahaman ini mama di bawah itu sesuai dengan yang idealnya seperti yang disampaikan oleh Pak Azmi tadi gitu. Nah, jadi itu tanggapan Ambo secara umum ya. Semoga sengketa aku bisa berkurang dari waktu ke waktu. Tapi kalau di pengadilan sengketa itu kini semakin banyak karena tanah semakin mahal. Gitu. Apalagi di kota-kota itu banyak mama masuk penjara gara-gara dituntut kemenakan menjual tanah pusako. Atau sebaliknya mama memasukkan kemenakan ke penjara bersengketa karena menjual, memindahkan hak milik tanah pusako. Itu masalah-masalah yang kami hadapi kini di kampung. Mungkin sekian saja tambahan Ustaz Doni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Zulhamdi.
untuk tambahannya. Mungkin selanjutnya dari hadirin yang ingin bertanya, silahkan. Di situ ada dari Bapak Husnul Hamdi Datuk Raja Mulia. Silakan, Pak Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ambo di siko ka memberi tanggapan, usulan, kemudian masukan untuk kita bersama. Jadi sesudah mengikuti diskusi kita pagi ko, yang pertama sekali yang perlu kita sadari, bahasanya Minangkabau itu adalah suku bangsa adaptif. Jadi kalau seandainya ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kalau ambo mencari itu bukan hanya berkaitan sama daerah atau teritorial, tapi juga berkaitan juga peradaban, ruang dan waktu. Nah, kesalahan kita bersama, kalau yang ambo simak, termasuk itu kesalahan ambo sendiri. Bahasanya kita indah beradaptasi dengan peradaban yang lebih universal. Kalau seandainya di HP atau di peralatan elektronik, mungkin istilahnya upgrade. Kita tidak mengupgrade adat pasandi sarak pasandi kitabullah ko. Dan kesadaran kita yang kedua adalah bahasanya suku Minangkabau Eko adalah suku yang memakai keilmuan futurologi, keilmuan masa depan. Makanya di beberapa buku para tokoh-tokoh dan negarawan menyampaikan bahasanya Minangkabau itu adalah peradaban purba modern. Dia membaca sekian tahun ke depan dari apa yang berada pada peradaban saat ini. Nah, ambo mencari modeliko dari perbincangan kita tadi. Patua yang menjadi ideologi di kita semua adalah adat pasandi sara pasandi kitabullah. Kemudian kita pun harus menyadari bahasanya di dalam adat itu ada nanampe dua ada nan diateh itu babua mati. Sementara dua ada di bawah itu babua sinta. Sangat lungga. Dan itu bisa saja awak sinergikan dengan peradaban yang ada kini. Kalau seandainya ada nang sabana ada nang taradai, itu memang babu mati. Itu tidak bisa kita gaduh-gaduh. Tapi kalau nan ada nan diadaikan dan ada istiadai serupa ada selingkan nagari barale itu segala macam, itu babu sinta, itu bisa di kita apuan. Kita transformasikan ke masuk ini. Nah, terkait tadi masalah Haratu Pusako Tinggi, Haratu Pusako Rendah, kemudian ada yang kepemilikan di Pangulu, kemudian yang ditaruhan sama anak. Kalau ambo calia ada kesalahan fatal kita bersama, yaitu mewariskan adai ke anak kemanakan. Fungsi dari nenek mamaku untuk mewariskan adai. Jadi salamoko nampaknya dicalia adai itu baraja adai itu cuma identik jo baraja patata patitia. Kalau patata patitia itu hanya gulindam kato, itu hanya buah bibia, pada itu pamani saja. Nah, dulu nenek mama dan leluhur kita itu menyusun persoalan adai. Itu alunado yang namanya undang-undang agraria. Indonesia pun alunado. Nah, joado keberadaan gini, harusnya kita beradaptasi. Semisal, yang ambo bisa usulkan di siko, kaum
baa dengan aratu kaumnya. Kita bisa memakai regulasi dari negara. Kaumko adalah sebuah perkumpulan. Baa ndak kita jadikan kaumko berbadan hukum. Yang ADART-nya itu turunan dari adat nanampe tadi. Sehingga apa? Sehingga arato pusako tinggi, arato pusako rendah, sadanya bisa tersertifikasi. Karena kepemilikannya ada. Selama kau kan yang tak bayang, oh kalau disertifikadan, siapa mensertifikadan. Kalau seandainya penghulu mensertifikadan, beko jatuh kan anaknya. Itu memang iya. Tapi kalau seandainya eko adalah sebuah perkumpulan, kaum itu adalah sebuah perkumpulan. Kan itu adalah sebuah perkumpulan. Tinggal mensubstitusikan adat nanampe tadi ke dalam ADART itu. Nah, kemudian yang perlu kita sadari dan kini lah ada pergeseran, maksudnya masyarakat Minangkabau itu adalah masyarakat yang suka basarikai. Makanya ada rumah gadang, banyak hal yang itu kepemilikan bersama. Sementara kini koko yang kenyataannya, maksudnya orang awak koko lebih suka takak surang. Nah, ekolah ada pergeseran. Awak ndak refleksi balik ke belakang. Ko semisal kapatang ada diskusi berkaitan jo pembebasan lahan tol semisal. Kini koko memang yo ada pembebasan lahan itu yang diidentikan dengan lahanku dijual. Yang kadang-kadang lahanku adalah milik dari sebuah kaum atau ulayat yang lebih luwe, apakah kan atau apa. Nah, sebenarnya kita semisal jalan Trans Sumatera, jalan Trans Sumatera, kemudian ada tol, jalan tol Trans Sumatera. Yang punya adalah Hutama Karya, pemiliknya Hutama Karya. Kita masyarakat Minangkabau tidak harus sebenarnya untuk menjual lahan itu. Kita bisa basarikai. Karena apa? Yang namanya bisnis kini itu ada dengan kepemilikan saham. Kenapa awak tidak memakaikan pola saurupo itu? Jadi seandainya ada jalan tol Trans Sumatera itu melewati tanah Ambo atau tanah ulayat Ambo bisa saja tidak menjualnya. Tapi dalam rangka koko dibuat dalam bentuk bahasa duo, bahasa rikai. Aturannya yo. Kalau seandainya Hutama Karya memang nio koko berjalan, ayo ikut aturan Ambo. Aturan Ambo apa? Aturan Ambo aturan yang berdasarkan adat nanampe tadi. Sama juga orang bahasa dua sawah. Banda kita pakaikan pola yang sama. Tapi itu dibuat dalam bentuk tertulis, dalam bentuk di akta notariatkan. Kalau dulu mungkin alunado yang namanya kapitalisasi, alunado ikut segala macam, sehingga segala sesuatu itu diatur secara baputi hati saja. Kini koko untuk pengamanan di masyarakat adat Minangkabau, koko perlu kita notariatkan kasadonya. Nah itu yang apa. Kemudian peran dari Tungku Tigo Sajarangan. Pak Datuk Raja Mulia, mohon maaf, tolong dipasingke ya Pak Datuk. Ya intinya kita kok harus mengupgrade ada Minangkabau kok jo ke kondisi peradaban kini. Itu sebenarnya utama. Kalau seandainya kok selesai, yang lain itu tidak ada masalah tuh. Kemudian yang berkaitan jo masalah Nini Mama, kita harus pula menyadari bahwasanya ada di antarunan dua tadi aratu pusako tinggi itu pusako rendah itu ada namanya aratu singguluang. Aratu yang dipaci oleh Panghulu Andiko, Panghulu Panungke karena apa? Dalam ini menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Nini Mama, sebagai kepala kaum.
Nah, itu mungkin itu dulu yang bisa Ambo sampaikan. Ambo kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Tuan Raja Mulia tadi masukan-masukannya. Bapak Ibu, angku-angku Datuk Kasadonyo, sebenarnya acara kita kok dari jam 6 sampai jam 8, tapi kini adalah 8.7 balik, adalah lewat dari waktunya. Mungkin kita akan cukupkan, kita minta satu penanya lagi lah, satu penanya terakhir, setelah itu nanti akan kita tutup. Dan Bapak-Bapak Ibu Kasadonyo, tadi ada yang bertanya pula, untuk kajian kita adalah live di channel YouTube Daram Official. Jadi silakan klik di YouTube-nya Daram Official. Nanti kajian kita kok tolong dibantu disebarkan kepada seluruh orang awak, baik yang ada di rantau maupun ada di ranah Minang, agar bisa menyimak kajian Eko yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah nanti untuk kajian berikutnya mungkin bisa kita lebih fokus lagi ya untuk membahas persoalan per persoalan yang ada di ranah Minang, seperti itu Bapak Ibu Kasadonyo. Moderator, moderator, Pak Sekjen. Ya, ketek. Silakan Pak Sekjen. Nah, aku mau ada tertarik tadi Jo Pak Adi tadi tuh, kekuatan hukum adat ya, dilindungi oleh konstitusi pasal 18 Undang-Undang Dasar. Nah, tadi ada dari Buya Ketua MUI Padang Panjang bahwa di banyak negara ada tua. Mungkin mau bertanya Pak Adi ke kekuatan hukum adat itu dilindungi oleh undang-undang kok, sehingga supaya adat kena mati di negara atau di Minang kok, hukum adat kok diperkuat sehingga apapun dasar nanti kalau umpamanya untuk infrastruktur tol itu harus mengacu hukum adat. Kemudian tadi Raja Mulia tadi itu bahwa kaum itu sebuah perkumpulan menaik tuh. Jadi kalau perkumpulan nanti badan hukum lah yang bertindak sebagai manusia mewakili kaumnya dengan si investor. Tapi bukan jual beli, bisa saham, itu menarik. Pak Hamdi, mau ingin penegasan kekuatan hukum adat ini dilindungi oleh konstitusi kok, kalau di Minang kok untuk ke depan kok menyelamatkan tanah wilayah kok kira Pak Hamdi. Langkah-langkahnya. Kemudian nambut satu ada masalah LGBT di Sumatera Barat. Kami pernah dari daerah mengusulkan ke gubernur teman di diskusi gitu, pemberlakuan hukum adat untuk mencegah memberantas LGBT diformalkan melalui peraturan negara. Aku mau minta saran dari Pak Adi bagi kira naskah akademis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, boleh Ambo menjawab pertanyaan tadi moderator? Ambo akan masukan. Itu dari siapa Ibu? Dari Nirma Suryani, dosen Fakultas Hukum UNAN, moderator. Ya, silakan. Ambo tentang Uni Nirma. Ya, silakan Uni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo dari tadi mendengar sambil menyimak mantana. Salam hormat untuk Daerfa yang lama Ambo nak bersobok. Karena Ambo Daerfa ini istri Maifil. Ambo lah pulang ke Padang balik. Oh yo, alhamdulillah lah pulang ke Padang balik ya. Ya, terima kasih. Ambo ingin menjelaskan disertasi Ambo kan pidana adat tentang penerapan sanksi pidana adat untuk kemanakan yang memenjarakan mama. Nah, sesuai dengan disampaikan oleh Datuk Sabalumnyo, memang ala ada konstitusional awak pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya hukum adat, hukum Islam bisa diberlakukan dalam penerapan hukum di Indonesia, karena kalau awak menunggu rancangan KUHP itu tidak akan pernah, karena ada orang-orang yang tidak mau menerapkan hukum Islam. Kalau KUHP awak kan berasal dari Belanda, tidak sesuai dengan kebudayaan awak. Makanya dibuatlah sama DPR rancangan KUHP itu seperti zina. Kalau dalam KUHP kan zina itu apabila salah satu terikat tali perkawinan atau kedua-duanya. Nah, berarti orang yang menikah berarti boleh. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam rancangan KUHP. Jadi memang sesuai dengan rekomendasi Ambo terhadap pemerintah dan dukungan dari Niniak Mama yang bertanya tadi, mari sama-sama itu sudah ada konstitusionalnya. Tinggal kita lagi minta legalitas, misalnya seperti tadi
kan juga sudah ada konstitusionalnya, Mama. Ya, jadi kan itu kan sudah ada dari peraturan kembali Perda Nagari, kan Elkam Bundokando itu sudah punya sudah punya kekuatan, sudah merupakan korporasi organisasi bersama. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan lagi. Memang kini kita membangkit batang tarandam balik melestarikan budaya adat kita. Bahasanya ada bahasa Disara, Sarak bahasa Kitabullah, dan kita menerapkan hukum adat atau hukum Islam bisa diterapkan kalau seandainya ada kasus itu di Sumatera Barat. Mungkin itu Bapak Ibu Datua Bundokando sadanya. Terima kasih. Deh, ambo jawab ya pertanyaan Pak Sekjen tadi. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi Pak Teko, sesuai dengan apa yang tadilah disampaikan oleh Bu Nilma, betul itu. Jadi yang perlu kita kerajukan kini kok adalah di memenuhi syarat yang ada di pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen itu. Jadi situ tertulis negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Jadi tradisionalnya itu ya ratonya, agamonyo, segala macam lah, BSPK-nya gitu kan. Yang penting ada syaratnya di situ, sepanjang masih hidup dalam masyarakatnya. Jadi kalau adat awak lah mulai punah, dek ado penukeknya ndak ado, dek datuknya pai marantau gitu kan, isi balik sadonyo. Alun punya kompetensi yang memadai, indah ba. Jadi angkit dulu asal ada haknya sebagai mama kepala waris, sebagai kati. Sesudah itu kau beraja, nah kau beraja adat, berajalah ke Mak Asmi. Kalau nak beraja jadi kati, kamu mau kati seti, gitu kan? Jadi itu dulu nak perlu isi. Jadikan penuhi dulu perangkat-perangkat adat itu. Dan itu supaya dan sama dicerita kita beberapa waktu yang lalu ya Nyi Asmi Datuk Bagindo. Ya. Wako ambo manarimo gelar Kanjeng Raden Tumenggung itu bukan karena ambo memang punya bako di Jawa saja, tapi bukan itu. Tapi ke posisi sebagai menteri kehakiman lah di kerajaan itu kosong. Gitu kan? Kehakimannya apa tetap hukum adat gitu lah. Nah, jadi mengisi posisi itu walaupun kita merasa bahwa kita seorang alun cukup mampu, tapi di posisi diisi itu membuat awak baraja tarih untuk memenuhi kewajiban awak gitu loh dengan jabatan itu tadi. Jadi gitu juga Pak Dalmilus. Jadi yang perlu kita kerajukan kini kok sebenarnya itu semua yang dikerajukan dalam ciptakan dai-dai baru, ya kan? Laksanakan siar. Nah kalau di adat angke datuk nanta banam, ya kan? Ndak bisa misalnya ndak ada pitih, gitu kan? Tujuh kabau harus di dabiah gitu kan? Kini tak dabiah juga tujuh kabau, tapi untuk 40 orang kan bisa saja. Gitu kan? Karena hukum adat itu tidak tertulis. Hukum adat itu adalah kesepakatan dari para pemangku adatnya. Kalau pemangku adatnya sepakai awak 7 kabau boleh untuk 40 orang nenek mama, tidak masalah. Itu adalah cara adat. Kita selesaikan cara adat. Itu Pak Dirjen. Siap. Nah, Assalamualaikum. Baik, Yang LGBT itu Pak Adi, LGBT itu kira tuh kumarat singkat negarinya. Jadi kalau LGBT kok LGBT kok sama saja. Jadi hukum kalau dia hukum nasional itu, jadi kan ada hukum adat, ada hukum agama, ada hukum nasional yang ada di Undang-Undang Dasar itu. Kalau dia hukum nasional kok sabi hukum hukum kolonial. Karena wariskan dari Belanda. Tampaknya itu ada di aturan peralihan. Jadi sebenarnya masalah LGBT kok, kalau misalnya adat tidak mengizinkan, selesai. Kalau agama tidak mengizinkan, selesai. Karena mereka dua sistem hukum yang ada di Indonesia gitu kan. Nah jadi adonan lah undang-undang boleh orang LGBT atau apa segala macam itu tidak masalah. Boleh di kampungnya seorang lah gitu, tapi jangan di Minangkabau. Karena adat Minangkabau tidak mengizinkan itu. Jangan di tengah-tengah orang Islam, karena orang Islam tidak mengizinkan itu. Nah, yang kini kok jadi terjadi itu adalah masalah LGBT itu sama aja masalah orang orang Maliang. Nah, kini ada orang Maliang di Bukit Tinggi, orang Bukit Tinggi nanya Maliang, orang Bukit Tinggi pulau gitu kan. Harusnya kan bisa dibawa ke pemuka adat, dihukumnya di Maliang. Kalau ada orang Islam, Maliang itu orang Islam, di rumah orang Islam, misalnya di Nagari orang Islam, itu harusnya bisa dibawa ke peralihan agama.
Tapi awak kan tidak namuah takut tangan no kan kuduang. Asamo juga LGBT itu tadi. Jadi kini koko bentuk iko saja. Wak penuhi sadonyo. Jadi ada orangnya, ada pengadilannya, ada nenek mamaknya, ada pemangku adatnya, ada alim ulamanya. Selesai urusan ko satu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya terakhir dari Pak Anggun Datuk Dikoto. Silakan. Ya, jadi Pak Adi, Pak Tangko itu kasus. Nah, kemudian mamaknya maju untuk menyelesaikan kemenakan. Mamak itu kan hukum Pak Adi. Betul. Jadi intinya adalah sesuai yang sampai Pak Azmi tadi. Istilahnya itu kesimpulan di Minangkabau kok maaf pemerintah itu setengah hati. Rumah punya awak tapi aturan-aturan orang lain. Nah perbedaan itu sangat signifikan. Kalau pemerintahan nagari yang Sabana itu egaliter, mandiri dan orientasinya ke masyarakat. Kalau pemerintahan desa kini yang berlaku feodal, top down dan sentralistis. Jadi nak pernah bersobok doh. Susah wak membeli pinang ke tampuan no siria kagagang no kalau ikut kok nak dirubah. Balian kan Sabana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Dewan apa cara orang kini kok? Iya harus kita dipakai yang tadi itu dan Sabana negari itu diperlakukan gitu loh. Tak bisa nona desa itu doh gitu. Awak dulu kan naruh di anggaran. Karena di Kurai Bukit Tinggi itu 5 jorong segitu dapat anggaran ama buat untuk dapat anggaran jadi 24 kelurahan. Ada nilai-nilai yang hilang di situ gitu. Tak ganti jo anggaran sebanyak itu doh. Rusak sadona gitu loh. Terima kasih. Oke, baik. Terakhir mungkin penutup dari Pak Datuk Azmi. Mohon maaf kalau waktunya habis. Sekalimat saja. Ya, silakan. Sekalimat ya. Jadi masyarakat adat Nusantara nanti di tanggal 25 Januari itu akan membuat seminar tentang potensi ekonomi kerajaan-kerajaan di Nusantara termasuk Minangkabau. Jadi mungkin di sini jawabannya. Jadi jangan cuma ada juga ketika ada APBD, APBN itu. Nah segitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terakhir kami minta kata panutik dari Pak Datuk. Silakan Pak Datuk. Baik, terima kasih semuanya. Jadi kalau Ambo mengatakan ini kok pokok yang utama yang harus kita lakukan bahwa membalikkan siriah ketampuak kegagang pinang ketampuak. Mengembalikan adat itu ado di negari. Karena pada saat ini kok adat itu seperti karakok menginjak batu. Hidup sagar mati tidak amuah, tambah dicalak, tambah kabua. Bak meto kain berkarut. Di atas undang-undang nomor 18 itu mengatakan, tapi yang turun undang-undang 32 bertentangan, tidak melindungi tapi berjalan berbeda. Nah, ini yang persoalan. Nah, jadi semuanya akan longgar. Karena kita tali 3 pilih adat, agama, undang-undang. Setiap hukum ada sanksi. Nah, kalau melanggar agama, undang-undang, itu masuk penjara. Melanggar agama, masuk neraka. Melanggar adat, tentu ada bentuknya. Tapi yang melaksanakan kan ini mama. Hukum adat itu. Kan ini mama itu tidak berfungsi di negara-negara. Karena undang-undang tadi tidak memberikan peluang. Yang berfungsi adalah Badan Musyawarah Nagari dan Wali Negari. Rumah-rumah awak, tapi namanya orang lain. Ya biarlah nama awak. Awak boleh tinggal di rumah itu, tapi tidak usah menganga, ikutin saja. Itu yang terjadi gini. Nah, maka Ambo terima kasih kepada semuanya bahwa inilah persoalan awak yang awak hadapi. Sebenarnya banyak masalah-masalah yang akan kita lihat. Tapi memang harta pusaka memang termasuk yang memang menarik sekali. Maka dikatakan harta pusaka jadi bahan sengketa. Masih bagus ada yang disengketakan. Kalau tidak punya, ya yang disengketakan. Ya kan? Nah, tinggal awak mulai, tidak ada kusui dan tak selesai, tidak ada kalau dan tak jadi. Maka sekarang dilihat, nah, tentu mulai dari awal, dari mana dulu. Karatai dahulunya 9 jabatan dan jagoan. Kusui tidak akan selesai kalau tidak tahu asal mulanya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf, itu ada yang pada kita sampainya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Datuk Bagindo. Angku Datuk Kasadonyo, Ambo ingin informasikan seketik sebelum kita tutup. Yang pertama bahwa kajian kita sekali lagi dari tadi masih banyak yang bertanya bahwa kajian kita ada rekamannya di YouTube. Nama channelnya adalah Daram Official. Silahkan dicari di YouTube, ketik Daram Official, nanti muncul kajian kita yang paling aktif.
Itu yang pertama. Kami dari panitia minta tolong bantuannya untuk disebarkan kepada seluruh kerabat kita, baik yang ada di rantau maupun yang ada di Tanah Minang, untuk agar bisa memanfaatkan kajian kita itu untuk mendapat diambil ilmunya. Selanjutnya kami juga mohon kerjasamanya untuk membantu mensubscribe channel YouTube Daram Official. Selanjutnya untuk kajian adat, itu insya Allah akan terus berlanjut. Angku datuk pesadonyo tidak cukup sampai di siko. Jadi kami mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang alum tajawe, insya Allah di kajian adat selanjutnya akan bisa kami jawab insya Allah. Dan selanjutnya Daram seperti yang disampaikan oleh Buya Ketum, bahwa Daram akan mengadakan duduk bersama antara kaum ulama dengan kaum adat agar bisa bersinergi, agar bisa terwujud yang namanya ABS SBK untuk menjadi panduan. Karena betul tadi yang dikatakan Buya Zulhamdi, dari yang beliau alami di kampung itu banyak perbedaan pemahaman adat dari negari antar negari. Jadi itu akan kita buat konsepnya, semoga bisa diambil contoh di masyarakat Minangkabau secara umum. Mungkin itu penutup dari Ambo, Bapak-bapak, Kangku Datuk Kasodonyo. Di waktu alah lewat 30 menit, Ambo mohon maaf untuk Kasodonyo tidak bisa menerima pertanyaan lagi. Mungkin untuk kegiatan Usul kita hari Sadani. ini. Ya, Pak Zairul, terakhir Pak Zairul, silakan. Usul aja. Jadi ikoko kan sebenarnya masalah kola lama. Assalamualaikum Madatu Asmi, begini. Jadi 6 tahun yang lalu ambo jo beliau kok risau gitu di Radio Suara Minangkabau. Sampai kita memikir manajemen suku. Tujuannya apa? Iya boleh ya. Tadi kata beliau tadi istilahnya diisi dulu. Tapi kalau taisi itu ilmunya ndak ada, maka kita bikin manajemen suku. Itu kan kerisauan ulama kini, terutama Daram. Karena bersinggungan jo agama. Tiap hari orang berdosa tari. Ambo tadi seperti Ustadz nan dari Padang Panjang Pak Zulhamdi, itu betul. Ambo banyak akan pertanyakan yang terjadi tari. Jadi hak-hak nan terlanggar sadonyo. Jadi beko nanti dosoko saya nama nangguang. Mungkin bisa aja nanti LKM atau LKAAM yang di Minangkabau. Nah kita membantu. Kok harus ada solusinya, nggak bisa enggak. Kalau tetap dipertahankan kok, ya kan? Sementara kan itu tergantung masyarakatnya. Asal di Kampung Ambo misalnya, datuanya Ambo hanya pakai datuan lain, Pak Asmi, tanda tangan. Tapi sertifikatnya jualnya ketika punah. Oh banyak, kok dosus ya kamu nangguang kok. Jadi kita harus syukurlah Daram membuka ruang, ada mak datua. Apalagi Ambo juga pengen tahu nih LAKM kok anyos di rantau atau BA. Karena kan ke DPP kok Mak Datuk Asmi. Nah, sedangkan di kampung kita kan ada LKAAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Jadi kok bagus. Nah, kita buat buku pun jo sah belum untuk jadi panduan. Sedangkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau harusnya dia yang lebih kuat untuk membawa ikan. Biar jalan Buya Zairul mohon dipasingkan ya. Nah, jadi itu aja maksud Ambo. Kok dapet kita kini ko bana-bana menjadikan satu buah dulu. Caranya kalau perlu kita adakan pertemuan seperti sesuatu nanti di satu tampe yang lebih waktunya panjang. Kalau di Sikoko banyak pertanyaan, Mbak Ambo tahu tuh banyak sekali tulun tejawe ya kan. Itu aja kapan waktunya tentukanlah. Sudah itu menjadi acuan. Mungkin nanti antara LAKM dengan LKAM kita ketemu. Kamu udah tahu ke relevansinya ke mata Asmi ya, antara LAKM dengan LKAM. Nah, karena kalau di kampung itu mungkin dia lebih dominan untuk ke kan harus kan ini yang lebih kue untuk kenegarian. Jadi tentu isinya tidak lapeh daripada yang tadi ada bersendi syarat, syarat bersendi kita pula. Jadi isinya benar-benar dari Al-Quran dan hadis. Nah, kok tentu berkolaborasi dengan Daram lah terutama. Itu aja usulan Ambo. Kalau pertanyaan banyak sekali, mungkin waktu itu habis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Zairul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh peserta yang hadir, belum bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Dan kami informasikan untuk
supaya tidak ketinggalan informasi, silahkan di-subscribe channel YouTube Daram Official dan follow juga akun Instagram Daram Official, karena di situ selalu kami informasikan setiap kajian yang akan kami lakukan. Begitu juga dengan Facebook Dewan Daram. Jadi kepada kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi mohon maaf, insya Allah akan kita lanjutkan kajian adat ini. Silahkan ditunggu informasi selanjutnya di media sosial kami yang tadi telah disebutkan. Baik, aku datuk kasadonyo. Untuk penutup kata, mari sama-sama kita ucapkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ambo cukup sekian. Panakia pisau serawi ambil galah batang lintabuang, silodang ambil kaniru. Nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kelilawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadabih, kok gawa minta ditimbang, kok dosa ampunan lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Pit. Bu Pit dari Amerika, latih bulu kayak Bari maaf kok lain yang tidak berkenan, iko ambo pertama kali satu, kok lain yang tidak berkenan, mohon dimaaf. Insyaallah ambo ingin satu tarawih. Satu hari Bu Pit, tolong disebarkan di Amerika ya, Ibu di Florida. Siapa yang lain? Jazakumullah khairan apa Bapak, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan ambo lah dijawab, kajalek sadono. Terima kasih. Yo, sama-sama sadono maaf lahir batin. Langsung aja cuy ko daripada